Narasumber kali ini namanya Mbak Yulia Hastuti, tapi titelnya aku nggak bisa nerjemahin. Host SKM MM. Itu mungkin Mbak Yulia langsung yang bisa jelasin. Aku masih agak kurang ilmu mengenai singkatan-singkatan ini. Ini Mbak Yulia nih kalau nggak salah udah lama juga nih jalanin KF-nya. Nah, kita mau dengar sharingnya Mbak Yulia nih. Aku panggilnya Mbak Yulia ya. Oke, silakan Mas. Ya, bukan Mbak Tuti kan belakangnya. Panggilannya beda. Mbak Yulia aja ya. Oke, silakan. Ya, Mbak Yulia, aku mau dengar ceritanya nih. Ya, nggak aku, semuanya audiens ini mau dengar sharingnya Mbak Yulia seputar pengalaman menjalankan KF-nya. Mungkin dari awalnya kenal KF itu dari mana, siapa yang memperkenalkan misalnya, atau tahu dari mana, terus alasan awalnya menjalankan KF apa, misalnya ada suatu keluhan tertentu yang ingin diikhtiarkan dengan KF, apakah perbaikannya bagaimana, apa yang didapatkan, terus ya kemudian respon lingkungan, respon sejawat, respon keluarga itu bagaimana, dan mungkin juga nanti Mbak Yulia masih ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar KF yang mungkin merasa belum terjawab, itu juga boleh dipertanyakan ke aku, nanti insya Allah jawabanku bisa buat konsumsi rame-rame para audiens KF hari ini. Monggo Mbak Yulia, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tio, Mas Bobi sudah diundang di acara TFH ini. Suatu kehormatan yang sangat besar bagi saya. Perkenalkan juga tadi Mas Tio udah bilang, nama saya Yulia Hastuti. Masalah detail tadi, mohon maaf. Sebenarnya basically-nya saya itu nutrisionis ya Mas, ahli gizi gitu ya. D3-nya D3 gizi. Kebetulan angkatan pertama di Akademi Gizi Palembang. Dan alhamdulillah lulusan terbaik juga waktu itu. Wih, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, CPNS-nya sih masih di bidang gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian karena suami juga nutrisionis dan kita satu ruangan, kayaknya nggak mungkin gitu ya secara emosional di ruangan yang sama. Akhirnya saya pindah ke Akper gitu ya, ke Akper Pemda jadi dosen gitu. Tapi tetap mengajar di bidang gizi. Kemudian karena dosen gizi ya. Iya, dosen gizi di Akper, tetapi saya mengampu ilmu gizinya, Mas. Nah, kemudian Akper itu akademi perawatan ya. Iya betul, akademi perawatan kebetulan punya Pemda Bengkulu Utara, pemerintah daerah. Kemudian seiring berjalannya waktu kan Pemdanya dilikuidasi, Akpernya tidak boleh dari Pemda, harus bergabung. Depkes itu sudah tidak diakui lagi pendidikannya, akhirnya harus bergabung ke Dikti. Nah, karena bergabung ke Dikti, saya akhirnya kembali ke Dinas Kesehatan dan melanjutkan S2-nya ke MM gitu loh, ke Magister Manajemen. Dan sekarang sudah tidak di gizi lagi gitu ya. Itu untuk gelarnya tadi yang Mas Tio tanya gitu ya. Kemudian untuk masalah kenal pertama KF itu sebenarnya dari Facebook ya Mas ya. Waktu itu saya kebetulan berteman dengan Mbak Wineta Andaruni. Nah, jadi dia menginspirasi saya, aneh aja gitu loh, kok ini ada yang berbeda dari yang saya pelajari, yang saya tahu gitu loh, karena memang basicnya gizi, jadi kok aneh gitu. Setahu saya kalau pakai diet tinggi lemak ini kan biasanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya Mas Bobi ya, untuk misalnya kayak epilepsi segitu, setahu saya dari keilmuan saya seperti itu. Kok ini aneh gitu ya. Jadi saya mencoba mencari gitu ya, ini apa sih sebenarnya lifestyle seperti ini, dan akhirnya saya terbuka gitu loh, seperti gelas. Saya mencoba untuk menghilangkan apa yang saya sudah dapat. Saya berusaha untuk mencoba memahami ilmu yang baru ini gitu. Dan masuk grup di tahun berapa tuh, Mbak? Masuk grup FB-nya? Kalau di KF ini kayaknya mulai dari awal deh, Mas. 2017 itu saya udah masuk. Ya saya tahu dari Mbak Wineta, kemudian saya tertarik, terus saya masuk ke grup KF di 2017 kalau saya nggak salah itu. Dari situlah saya banyak belajar, membaca, dan ya sharing-sharing teman-teman, jadi semua dilihatin gitu loh, seperti apa sebenarnya. Dan akhirnya tertarik, saya memutuskan di Mei 2017 itu untuk mencoba KF. Tapi sebelumnya saya udah sharing ke suami dulu, bilang karena orang tua punya riwayat jantung, meninggalnya karena jantung juga, kolesterol.
Jadi saya bilang kayaknya ini salah satu ikhtiar untuk biar bisa sehat, saya bilang seperti itu. Boleh nggak kalau saya coba lifestyle seperti ini? Karena memang dari curhatan teman-teman juga harus ada dukungan keluarga untuk memulai lifestyle ini, gitu loh. Terutama orang-orang terdekat, memang berat gitu loh. Ya Mas ya, nanti kalau kita pergi-pergi, suami nyuruhnya makan ini gitu kan, keluarga suruh makan ini gitu kan. Nah, terutama izin suami. Iya, izin suami. Makanya saya izin ke suami, walaupun dia tidak ikut, tetapi jangan menghalangi saya. Saya bilang, saya izin untuk ikut lifestyle ini. Ya, dia bilang, ya silakan saja selama untuk sehat, why not gitu kan. Nah, itu dari suami. Tapi tetap di keluarga besar, terutama ibu, kemudian saudara-saudara itu memang sering bully juga sih sebenarnya. Gitu kan. Apalagi pas baru-baru itu Mas, baru-baru 3 bulan pertama itu kan kadar air kita kan turun banget tuh. Jadi memang mukanya jadi keriput gitu kan, sepatu yang memang sebelumnya kan berat badan saya juga dari remaja, gadis gitu kan 56, pokoknya di kisaran pas 50 kg gitu ya. Seiring bertambahnya anak, bertambahnya anak, bertambahnya umur kan berat badan nambah tuh. Lahir anak satu tinggal berat badannya 5 kilo, nambah hamil satu lagi nambah lagi 5 kilo. Jadi dari 56 berat badannya jadi 74 waktu pertama sekali mulai KF itu. Dan keluhannya itu tadi pertama karena ada riwayat orang tua yang jantung koroner, kemudian juga saya itu ada asma, Mas. Nah, kebetulan di 2017 itu saya dinasnya terpisah dari suami sekitar 7 jam lewat darat. Jadi tiap minggu itu kan bolak-balik, Mas, karena berhubung saya yang merantau, jadi bolak-balik ke base campnya saya. Jadi ada anak, ada suami, ada orang tua di rumah, makanya saya yang bolak-balik. 7 jam pakai travel via darat. Itu dari tempat tugas ke rumah, pulang ke rumah itu saya harus doping vitamin dan tukang pijit. Jadi setiap nyampe cari tukang pijit, setiap hari doping vitamin. Nah, bisa dibayangin itu kan, capeknya 7 jam di jalan. Nah, nanti hari Kamis kan saya pulang tuh, Kamis malam. Nanti Minggu pagi saya pulang lagi ke tempat tugas. Sampai di tempat tugas saya cari tukang pijit lagi dan tetap doping vitamin setiap hari. Jadi uangnya habis buat tukang pijit. Nah, alhamdulillah semenjak KF ini saya nggak perlu tukang pijit lagi dan nggak perlu doping vitamin lagi. Gitu. Yang fit, badan juga fit, asma nggak pernah kambuh. Kemudian juga yang paling menarik itu Mas, pada saat Delta kemarin, kebetulan adik kandung saya kena dan kita tahu bagaimana pelayanan di rumah sakit, perawatnya nggak mau masuk, masang oksigen kita sendiri, dia muntah kita yang ngurusin, termasuk semuanya. Alhamdulillah waktu itu saya belum vaksin, tetapi sampai nampung muntah adik itu dari mulutnya saya pakai tangan kayak gitu karena nggak ada bengkok yang harus dipakai gitu ya, pakai tangan sendiri, tampung, dibuang, kemudian cuci tangan. Alhamdulillah tidak menular begitu, tidak kena, alhamdulillah. Mungkin karena memang kadar gula darah yang memang selalu di bawah 80 gitu. Ya, yang jelas memang perubahannya tuh lebih fit, kemudian berat badan juga, itu kan bonus kalau berat badan ya, dan orang-orang bilang juga sih lebih mudah gitu. Kalau ketemu mahasiswa akademik perawat yang pernah saya ajar di tahun 2017, di bawah tahun 2017, misalnya di 2015 gitu ya, 2013, mahasiswa itu kalau saya tanya kenal nggak sama saya? Siapa ya? Dia bilang, apa teman satu angkatan? Cie, jadi mudah dong. Padahal dosennya gitu, tapi dibilang teman satu angkatan gitu ya. Kenapa, Mas? Waktu belajar kan berat badannya 74, 80-an seperti itu. Kalau sekarang kan stuck di 60-an paling tinggi, nanti turun 58, 56 gitu. Kata Mbak Jela kenapa, Mas? Kata Mbak Jela, aku pakai kacamata sama tua. Gagal reverse aging jadinya. Mas kan lagi training jadi binaragawan di kontes. Nah, tapi merasa jadi muda bener atau memang cuma sekedar atau terlihat memang terasa juga ya Mbak ya? Terlihat dan terasa Mas, yang jelas dari segi kulit gitu ya. Kulit terasa lebih kencang gitu kan. Ya kalau kita sandingkan dengan orang-orang yang saya kan sekarang udah 47 nih Mas.
udah jelita ya, jalan 50 tahun. 47. Open. Udah jelita jalan 50 tahun, tapi kalau sama teman-teman yang 30-an itu masih rasanya belum terlalu tua gitu, sama satu generasi kayaknya gitu kan. masih bisa ngeblend lah ya. Mingle sama yang 30-an. Iya, dari segi hormonal kayaknya Mas yang kelihatan bener. Beberapa tahun terakhir ini semenjak KF ini yang perubahan hormonal itu kalau kita mau haid gitu ya, bulanan gitu, itu sindrom PMS-nya itu hampir sama waktu kita masih remaja kayaknya. Jadi mulai kaki pegel-pegel, sakit pinggang, kemudian mamenya sakit disentuh, kemudian emosinya juga turun naik seperti itu. Dan saya pernah konsul ke dokter Objin, saya bertanya kok seperti itu. Kalau dulu kan kalau mau haid ya haid aja, tiba-tiba udah keluar aja, nggak ada tanda-tanda gitu semenjak sudah punya anak 3 gitu kan. Nah, tapi ini beberapa tahun terakhir ini kata dokter Objinnya itu perbaikan hormonal, dia bilang seperti itu. Nah, kayaknya ini bonus juga dari KF-nya itu. Keren. Kayaknya ada yang lebih daripada yang sekedar diceritakan. Cuma jangan dulu di bawah 17. Nah, 17 tahun ke atas itu jelas, Mas. Aku nggak boleh denger ya. Yang jelas kan lebih baik. Aku 16,5, hampir 17. Kemudian juga mungkin ini Mas, itu tadi dari stamina ya, saya bolak-balik 7 jam perjalanan itu sampai di tempat kerja itu kalau disuruh langsung ke lapangan oke aja gitu loh, nggak masalah. Terus nggak istirahat seharian ya oke aja gitu. Tidak ada kelihatan kita lelah atau seperti apa tuh, nggak. Pokoknya on terus gitu deh. Terus apa yang membuat, maksudnya gini, kan Mbak Yulia kan basicnya sempat belajar gizi ya. Terus tadi kan sempat bilang, kok aneh banget lah, begitu sudah merasakan gini, kesimpulan apa yang didapat, ibaratnya gitu loh. Karena ini sesuatu yang mungkin dulunya mungkin cuman jadi mimpi ya. Namanya kalau sudah kepala 5, apalagi jelita gitu kan rasanya, aduh lah, udahlah dimalumin aja lah ibaratnya. Tapi begitu ngalamin bonus-bonusnya ini kok wow gitu lah. Itu dapat seperti apa? Monggo, silakan. Jadi kalau saya banyak ditanya teman-teman, jadi kalau menjelaskan secara metabolisme kalau dia bukan basic kesehatan kan agak ribet Mas. Jadi saya bilang aja, saya ini sudah mengganti bahan bakar. Kalau ibarat mobil saya bilang kayak gitu. Saya sudah mengganti premium itu menjadi Pertamax saya bilang. Kalau kita makan karbohidrat, itu 1 gram karbohidrat itu kan akan menghasilkan 8 kalori saya bilang. Sementara kalau kita makan lemak, 1 gram itu akan menghasilkan, terbalik ya, kalau karbohidrat dia menghasilkan 3 kalori ya. 4 kalori. 3 atau 4 kalori gitu ya Mas ya. Nah, kemudian kalau kita makan 1 gram lemak, maka kita akan menghasilkan 8 kalori. Nah, itulah perbandingannya. Jadi saya nggak perlu makan banyak dan nggak perlu makan gula dan tepung-tepungan serta saudara-saudaranya. Jadi saya cukup dari makan lemak dan protein. Sementara kalau protein kan 1 gramnya 5 ya Mas ya. 5 gram. Jadi saya tidak perlu makan banyak gitu. Jadi kalau misalnya di kantor bawa bekal telur rebus 3 biji, itu terus teman-teman bilang emang kenyang makan kayak gitu, dia bilang. Ya itu tadi saya sudah mengganti, tidak perlu kuantitasnya, tetapi yang penting adalah kualitasnya. Telur itu kan kalau kita lihat nilai gizinya itu kan sudah yang paling dekat dengan ASI, yang paling sempurna nilai gizinya, semua hampir tercukupi di telur itu, saya bilang seperti itu. Dan juga sekarang saya dari KF ini bisa memahami hadis bahwa kita hidup itu bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Nah, seperti itu. Jadi masuk ke sana juga kalau saya berpikir nggak sih? Itu mimpi ya Pak ya. Dulunya mimpi. Bisa jadi kenyataan gitu. Itu yang kadang-kadang begitu disadari, wow ternyata lebih dari sekedar ada sesuatu yang berbeda ya kan. Iya. Ya, makanya bersyukur sih Mbak Yulia sempat mengosongkan gelas karena banyak loh yang memang jarang mau ngosongin. Ya, dan sampai sekarang kan kebetulan masih aktif nih di grup teman-teman alumni nih. Oh iya. Ya, dan kebetulan teman satu angkatan saya itu sekarang kepala dinas di provinsi sini gitu kan. Wah, itu jadi buliannya itu kan lumayan. Kayaknya saya sering kan drama seri. Bulinya gimana Mbak? Bulinya
para ahli gizi lain gimana? Ya itu dibilang ya macam-macam Mas, yang jelas kan itu tadi kalau dia tinggi lemak itu kan hanya untuk anak-anak yang dengan kebutuhan khusus misalnya epilepsi dan sebagainya. Sementara kita kan orang normal katanya seperti itu. Kemudian juga kemarin kan sempat waktu Omikron kan Mas sempat pusing-pusing juga tuh, kemudian agak batuk cuman nggak demam gitu kan. Cuman badan linu-linu gitu. Jadi sama suami dia suruh ke dokter. Kata dokternya, Ibu makanya gimana? Saya jelaskan pola hidup. Wah, Ibu ini hipoglikemia, langsung ditulis diagnosanya hipoglikemia. Loh, saya udah biasa loh, Dok. Saya bilang kayak gitu kan. Nggak masalah saya di bawah 80 gitu. Kalau kolesterol gimana? Saya kalau kolesterol selalu high, saya bilang. Alatnya nggak pernah bisa terdeteksi, saya bilang seperti itu. Nah, ini bahaya loh, Bu. Bu paham nggak gini? Oh ya, paham, Dok. Saya paham. Saya ahli gizi loh, saya bilang gitu. Tapi dokternya tetap nggak ini loh, nggak apa? Ya, karena di luar nalar umum, nalar kedokterannya kan. Ya, nalar kedokterannya nggak jalan. Dan teman-teman satu alumni juga satu profesi itu masih kalau ketemu kan masih tetap. Cuman kan saya bilang yang tahu manfaatnya kan saya. Kalian kan bisa lihat nih satu angkatan nih. Nah, gimana? Ahli gizi masih obesitas, ahli gizi ada yang underweight seperti itu. Kalau saya kan coba lihat IMT, saya normal loh, saya bilang seperti itu. Pede. Pede. Keren deh. Moga-moga jangan serang personal ya Pak ya. Tapi katanya secara IMT sudah bagus sih sebenarnya. Ya, secara IMT bagus gitu. Tapi masih sampai sekarang dengan teman satu alumni masih sering ada drama bulian itu ya Mas ya? Iya masih, cuman kalau saya sih senyaman saya aja sekiranya. Kalau saya kan misalnya kalau ada ilmu-ilmu yang seperti yang bermanfaat dari Mas Bobi juga biasanya saya share gitu kan di grup. Cuman ya itu tanggapannya macam-macam gitu kan. Ya sekedar menyampaikan info. Masalah dia mau terima enggak ya terserah. Gitu. Ali Gizi, Mbak. Iya Mas. YouTube-nya Mas Budi di-share di grup Ali Gizi. Iya. Ih, keren banget. Kacau. Bukan kita mah sama-sama background-nya ortodok Mas. Kacau. Otodidak. Ya, jadi merubah mindset itu kan susah Mas. Makanya saya bilang coba kalian lihat dulu ilmuwan zaman dahulu kala itu kan bilang bahwa bumi ini datar, saya bilang gitu. Sampai pendeta-pendeta itu dipenggal kepalanya kalau dia bilang bumi ini datar. Seiring berjalannya waktu kan memang bisa dibuktikan bahwa dunia itu bulat. Nah, KF ini juga suatu saat kalian akan mengakui, saya bilang seperti itu. Kalau sekarang karena tidak membuka pikiran aja. Aduh, Lugas, kesanku satu Lugas Mas. Tapi ada nggak pertanyaan-pertanyaan teknikal yang kira-kira menurut Mbak sulit yang susah dijawab? Misalnya mereka bertanya apa gitu di grup tersebut, masa sih bukannya begini, masa sih bukannya begitu, misalnya apa gitu seputar yang mungkin YouTube. Jadi YouTube yang penjelasanku bukan apa Mas Budi? Yang ringan-ringan aja sih yang kalau aku masukinnya tuh Mas. Jadi mereka itu kan ya itu tadi memang karena kita dicekokin dengan ilmu ortodok itu tadi yang sudah susah berkembang gitu kan. Jadi memang ya mindsetnya itu udah kayak gitu aja, susah untuk di ini. Cuman teman-teman yang pernah ketemu satu angkatan yang pernah ketemu sama aku, dia bilang memang Yulia itu sekarang lebih ini loh, dia bilang lebih muda dibanding kita dia bilang, dan dia juga lebih fit ya. Itu kan aku bilang itu kan kenyataan yang perlu kalian lihat gitu. Nggak perlu aku jelasin ini itu, yang penting lihat aja sih living proof-nya, aku bilang seperti itu kan. Kayaknya sudah standby. Mau ngomong ilmu, ayo. Mau ngomong kenyataannya, livingnya nih lebih sehat, lebih fit. Jangan para warrior KF itu pada ngarep-ngarep reuni kali ya. Boleh nih Mas. Kapan nih reuninya? Reuni SMP, SMA yang umurnya sepakar, nanti biar kelihatan bedanya di mana gitu. Iya, jadi kan bisa lihat dengan teman-teman sebaya gitu lah. Kita akan berbeda gitu loh. Karena jalan sama anak gadisku aja, kebetulan anak kan lahirnya tahun 2000 tuh Mas, dan badannya lebih bongsor dari aku gitu kan. Nah kalau jalan berdua dibilang kakak adek gitu loh. Wow, kan mudanya. Aduh, keren. Asal nanti jalan sama suami jangan dibilang nanti istri muda lagi. Itu bahaya. Repot itu nanti. Aduh. Berarti para warrior kalau pada reuni langsung cepat menyebarkan ini ya, cepat menginspirasi pada kaget. Misalnya siapa, misalnya Mbak Angela misalnya reuni
SMP gitu. Pasti pada kaget semua, kok ini masih segini gini langsung infonya langsung. Jadi reuni itu salah satu tempat menginspirasi juga loh, jangan. Iya. Diambil positifnya aja ya, Mas. Kadang langsung diimprove. Bahkan kadang-kadang ada yang nggak dikenali, Mas. Jadi kira orang lain, padahal ya namanya sama, istrinya sama. Gitu. Apalagi kalau kalau aku sih nggak terakhir reuni SMP kalau nggak salah. Reuni SMP. Tapi kalau reuni SMA, kuliah itu aku udah lost contact sebetulnya. Ada sih cuman pasti mereka nggak kenalin aku lah. Buset, dulu aku gemuk banget. Iya, makanya aku juga nggak kebayang kalau misalnya reuni apa bisa kenalin apa enggak gitu. Jadi sekarang Mas, kalau kita lihat ini teman-teman sebaya gitu kan, itu rata-rata kan memang berat badan itu udah di atas 70-an biasanya gitu kan. Walaupun dulu waktu kita kuliah pada kecil-kecil gitu kan, pas sekarang lihat di grup reuni itu kok melar-melar semua gitu. Ya kalau udah merit kan biasanya kayak gitu. Iya, dan juga kan secara keilmuan kan metabolisme pada saat udah umurnya sudah meningkat kan metabolisme berkurang ya Mas ya. Nah, kemudian aktivitas juga berkurang sehingga itu tadi kebanyakan tidurannya makannya tetap sama kayak muda tapi aktivitas berkurang ya, mana nggak numpuk gitu kan. Stresnya lebih tinggi juga. Ya, tanggung jawabnya lebih tinggi. Pikirin cicilan gitu kan. Ya, pikirin cicilan. Otomatis kadang larinya jadi ke makanan untuk menangin pikiran, karena kan kalau karbo itu kan kelebihan karbo di dunia modern ini ialah dia salah satu makronutrisi yang bisa menurunkan stres. Makanya disebut namanya stress eating kan. Kalau kita lagi banyak pikiran dulu sebelum KF kan mungkin ingat nyarinya karbo kan. Iya. Mungkin aduh aku lagi stres. Mas. Iya, karbo, coklatnya sih kalau nggak mungkin dia makan coklat pahit. Pasti ada coklat manis. Iya kan? Nggak mungkin dia, aku lagi stres nih, aku mau makan telur rebus Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Aku lagi stres nih, aku mau nyari nasi goreng, bakmi ayam apa gitu. Ya. Karena stres reliefnya itu dia harus memasukkan karbo secara fisiologinya, menurunkan stres di badan. Jadi seakan-akan itu jawaban semuanya. Makanya kadang-kadang kenapa banyak sekarang silent metabolic syndrome alias banyak orang hipertensi, banyak orang diabetes, tapi tidak bergejala. Mereka nggak sadar, mereka nggak mengecekkan diri ke rumah sakit atau ke dokter. Karena mereka belum bergejala. Karena sebetulnya mereka bergejala, tapi tertutup terus oleh apa yang mereka makan. Misalnya, pagi-pagi selalu cepet lapar, kalau nggak makan kelingan. Tapi kalau udah makan kan beres. Kenapa harus dokter? Coba Mbak Yulia, sekarang kalau pagi craving makanannya tinggi nggak? Kalau pagi, saya biasanya kadang malah nggak makan, cuma minum air putih aja kalau pagi. Ya memang, kan kita intermittent fasting. Tapi kan kalau dilakukan di zaman dulu sebelum KF kan nggak mungkin, kan pasti kan bergejala kan? Iya, perut lah, sikit aja kayaknya ya. Iya, jadi karena makanan sekarang ini bisa menutupi ketidakseimbangan di tubuh, karena energi yang dipush dari makanan bisa cepat memberikan gula, otomatis kalau gula naik di darah kan otomatis kan tubuh kan instingnya nggak mau gula darah ketinggian. Jadi begitu gula masuk dari makanan dan meningkatkan gula darah harus dihilangkan dengan cara memasukkan ke dalam sel supaya di perifernya, supaya di darahnya tidak kembali turun kan, langsung ditekan ke dalam sel-sel. Jadi seakan-akan sel-sel langsung diberi energi paksa. Sebelum insulin resistannya terjadi, itu jawaban untuk menutupi ketidakseimbangan yang terjadi, ya kan? Iya. Ada stres secara fisiologi, misalnya dia keletihan, stres secara fisiologi, misalnya dia ada oksidatif stres dan sebagainya. Itu begitu makan karbo hilang. Stres secara psikologi sama, hilang juga kalau udah makan karbo. Jadi kenapa akar mana yang perlu diperbaiki? Lupa, kan udah hilang gejalanya. Mau tidurnya nggak bagus, mau mager terus, mau jarang olahraga, mau makan terus, mau stres terus. Kok nggak dikoreksi lifestyle yang salah ini?
belum ada gejala. Kalau udah makan udah enak lagi tuh. Ya kan? Iya. Kalau makanan selalu bisa menutupi gejalanya, kenapa pusing-pusing? Kenapa harus ngecek sekarang saya gula darahnya rata-rata berapa kalau pagi? Kenapa saya harus ukur tensi? Kenapa saya harus ukur berbagai parameter lab lainnya, LED dan sebagainya untuk laju inflamasi dan sebagainya? Kenapa aku harus ngecek? Karena aku nggak bergejala, aku masa sehat kok. Sehatnya habis apa? Habis makan nasi uduk tadi pagi. Ntar siang makan nasi padang. Kalau masih pusing juga, tinggal makan snack apa susahnya makan pisang. Tambah sup pedas-pedas. Karena seakan-akan sehat itu berarti kan tubuh seimbang, tidak ada gejala. Sehat itu adalah hasil dari makanan dia. Makanya kan sekarang kan orang-orang kan kalau merasa sakit atau merasa bergejala, pertanyaan yang paling mudah ialah apa? Saya harus makan apa? Supaya pusing saya hilang, supaya pegal-pegal saya hilang, supaya gejala apapun yang saya rasakan hilang. Harus makan apa? Ya itulah dia. Kenapa? Karena sebelum akhirnya gejalanya nggak bisa ditahan oleh makanan, dia selalu berhasil menutupi dengan makan. Yes. Jadi begitu dia bergejala, dia tetap lupa akar masalahnya, tidurnya bermasalah, stresnya berlebih, nggak pernah olahraga, makan terus. Itu nggak bakal ingat. Saat dia sakit pertama kali dia dicari saya harus memasukkan apa ke mulut saya supaya gejalanya kembali hilang. Bukan memikirkan saya salah di mana dalam 24 jam. Cuma di KF doang kalau ada gejala disuruh ingat apa yang salah dalam 24 jam hidupnya. Yeah. Puasanya kah? Olahraganya berlebihan kah? Atau stresnya berlebihan? Kurang relaksasi kah? Dan terutama apakah tidurnya bermasalah? Kan disuruh ngecek 24 jam ke belakang kalau di KF. Nggak langsung buru-buru nih, makan ini, minum ini. Ya oke lah ada remedinya. Tapi kan kita selalu diajak untuk melihat apa yang salah ya dalam pola hidup saya 24 jam. Kenapa? Karena kita semakin cepat kita mengingat di mana letak kesalahan, semakin kita mencegah terjadinya akumulasi kerusakan, kekronisan. Betul nggak, Mbak? Iya. Orang biasa diabetes, orang bisa hipertensi, kan bukan gara-gara suatu hal yang akut. Misalnya digigit nyamuk hipertensi, digigit nyamuk diabetes, kena deh aku hipertensi sama diabetes. Kan nggak gitu kan? Ya, itu kan akumulasi gaya hidup yang salah bertahun-tahun kan? Betul nggak? Ya. Nah, tapi sebelum menjadi kekronisan, sebelum menjadi hipertensi murni hipertensi dan diabetes, sebelum itu terjadi, mereka ingat nggak letak salahnya di mana? Gejalanya pasti udah ada, mulai pegel-pegel lehernya, mulai badannya mulai kerasa nggak enak, gampang masuk angin, gampang kembung, gampang pusing. Sebelum sampai kekronisan itu muncul, gejalanya udah ada semua. Tapi itu semua mereka mau ngecek nggak? Enggak. Kenapa? Habis makan bubur enak kok. Habis makan nasi goreng enak lagi. Teh manis beres. Kalau masih kurang apaan? Tambah obat-obat off the counter-nya. Selesai kan? Aku banget zaman dulu tuh, Mas. Nah, berarti kalau kita merasa nggak nyaman karena ada sesuatu yang terasa di badan dan kita sudah langsung bisa menutupinya dengan apa yang kita makan, kira-kira kita ingat nggak kesalahan dari lifestyle? Nggak mungkin kan? Gimana caranya mau ingat? Iya dong. Ya kan? Iya, Mas. Betul dong. Nah, ketosis tidak seperti itu. Kalau kita udah ketosis, ada masalah contohnya tidurnya 3-4 hari berturut-turut kurang. Kalau dulu misalnya begadangan terus, tahan terus pakai kopi manis, gulanya banyakin. Udah kayak enak, apa semua dimakan. Kelihatannya seger terus kalau pagi walaupun malamnya tidurnya kurang misalnya. Sekarang coba udah KF lakukan hal yang sama. Hebat kalau bisa terkoreksi dengan udah bergejala nih, makan telur makan ayam, makan ikan kok nggak beres ya, masih berasa gejalanya? Ya iyalah, karena kamu tidak bisa menurunkan stresnya dengan makanan lagi. Kamu harus mengkoreksi penyebab stres di badannya apa, mulai dari sumbernya pikiran maupun fisiologi. Sumber stresnya itu harus terkoreksi, jangan terulang, harus recovery. Udah recovery, stresnya udah turun,
begitu udah nyamannya, benar-benar nyaman tanpa akar masalah yang masih ada di dalam tubuh. Kenapa? Karena kita langsung straight to the point, di mana straight to the root, di mana akar penyebabnya aku tadi sampai bergejala sudah terkoreksi, aku sudah ingat, dan aku jadi tidak mau mengulangi lagi. Karena makanan tidak bisa mengkoreksi gejalanya, hanya kembali menjelaskan 24 jam sebelumnya yang salah, dikoreksi kembali, akhirnya saya membaik. Membaiknya benar-benar membaik dari akar. Itulah yang diharapkan dari pola hidup KF. Selalu ingat kesalahan dalam 24 jam ke belakang. 24 jam kali berapa hari ke belakang, di mana salahnya. Selalu ingat, tahu letak koreksinya, dikoreksi. Jangan seperti gaya hidup dulu lagi sebelum KF, yang di mana-mana semuanya terjawab dengan masukkan apapun dari mulut. Makan apa? Teh manis, pisang, nasi. Nah, itu loh, bubur. Nah, jadi pentingnya KF ini, kalau kamu sehat fisiknya, ya benar-benar sehat, bukan sehat setelah makan. Coba Mbak misalnya ketemu teman-temannya, semuanya itu kelihatan mereka sehat, mereka ada hipertensi, mereka ada diabetes, gula darah tinggi, tensi tinggi, masih ketawa tinggi. Kok bisa ya? Mereka tensi tinggi, gula tinggi, tapi ketawa tinggi kayak orang nggak sakit. Tanyain deh, udah sarapan, udah makan. Coba mereka yang punya hipertensi dan diabetes itu jangan sarapan, terus ketemu reunian sama Mbak jam 12 siang. Datangnya gemetar semua. Gejalanya keluar semua. Kenapa? Karena nggak ada makanan yang menutupi gejala mereka. Ketahuan mereka sedang ada kekronisan. Gitu loh. Kalau Mbak datang ke reuni jam 12 siang atau ke kantor belum makan apa-apa, Mbak fit dan segar, artinya keseimbangan atau sehat di tubuh Mbak benar-benar sehat sebenarnya kan. Nggak ada penutupan apa-apa dari pagi, masa ditutupin air putih? Cuma hilang. Palingan kaldu, Mas. Ya dong, ya kan nggak menarik kan. Jadi yang kita harapkan ialah dalam pola hidup KF, kalau seseorang merasakan sehat, itu sehat sebenarnya, bukan terjadi akumulasi kronisan yang tiba-tiba meledak suatu saat. Kita berusaha mendengarkan sinyal tubuh kita. Kenapa? Begitu sinyal tubuh kita menunjukkan kita ada gejala, kita dari sisi makanan kita tidak ada yang bisa cepat menutup gejalanya. Harus membimbing kita untuk mengkoreksi gaya hidupnya. Kurang tidur ya beresin tidurnya. Stres ketinggian ya dari sisi sosial stres yang ketinggian, kena psikologi. Bereskan sumber stres dari psikologinya. Sisi mager, kurang banyak gerak, kebanyakan duduk, ya koreksi, mulai dengan aktif olahraga kembali. Nah, jadi kita benar-benar diajak untuk apa yang salah dalam 24 jam, ya itulah yang dikoreksi supaya kita tidak menumpuk kekronisan di depan. Kita selalu berusaha investasi untuk lebih sehat lewat gaya hidup kita. Makanya aku bilang, kalau yang masih bilang KF itu diet mah, aduh, susah. Kalau udah berhasil kayak saya udah berhenti ya, Mas? Ya harus jadi kayak hidup. Bentar. Wid, ada paket Wid. Kiriman dong, Mas. Rezeki fish guy. Rezeki the fish guy. Dapat ikan ya? Enggak, kalau paket nggak mungkin ikan di paket. Datang aja ke sini anterin. Tapi emang betul ya, banyak juga yang cerita itu kalau bergejala itu sekarang sadar bahwa itu sebagai suatu reminder bahwa untuk mengkoreksi apa yang salah kemarin atau sebelum-sebelumnya gitu. Beda kalau dulu mungkin terkesan tidak bergejala dalam tanda kutip karena ditutupin kan. Nanti ya, kalau sudah hasil labnya sudah tanda merah, sudah mulai banyak angka merahnya, nah itu tuh. Bahkan kadang-kadang ironisnya sudah lumrah, ya udahlah, udah
umur kepala 5, kepala 6 udah wajar minum Wajar. tensi, kolesterol gitu dianggap normal gitu. Iya, bener bener ya kayak di lingkungan rumahku aja, di lingkungan rumah mertuaku bilang ya, kayak itu pada bilang kalau udah di atas 50 ya itu kita udah punya penyakit tertentu, kita udah mulai minum obat tensi, obat anti pengentalan darah. Jadi kayak sekarang kan udah pasrah kalau udah umur segitu harus udah minum obat. Udah normalnya begitu ya. Jadi kayak apa? Ini kok trennya jadi lucu ya. Kalau udah umur gini, kalau kita nggak minum obat nanti kita malah kena stroke apa belah. Ya enggak lah, enggak harus lah. Berarti pasrah dengan ketidakseimbangan tubuh yang makin parah. Ya memang secara teorinya, memang logikanya, memang sel-sel tubuh kita pasti menua, itu udah pasti. Tapi kira-kira bukan itu. Kita harus, gimana saya makin tua, saya makin bener pola hidupnya. Mulai nggak begadang lagi, tadinya mager mulai aktif bergerak, tadinya makan mulai membatasi dengan jendela makannya. Kan yang harusnya dibereskan itu bukan harus minum obat darah tinggi, harus minum obat ini walaupun belum punya, supaya terus stabil. Nah, kan itu kan suatu pola pikir yang nggak tahu gimana aku di masyarakat Indonesia ini kok diterapkan itu, aku nggak ngerti. Harusnya sebenarnya mungkin bukan diterapkan sih Mas, cuman ya ada jadi kayak pandangan gitu ya. Pandangan. Nah, jadi mungkin Mas dulu pernah bilang istilahnya hedon kan. Kalau sudah nyaman dengan kondisi itu, kalau mau keluar itu sepertinya memang butuh suatu pengorbanan gitu. Nah, makanya aku ya bersyukur Mbak Yulia aku ya mau mengosongkan gelas itu sesuatu yang amazing gitu. Iya, karena kalau ahli, jadi jujur aja ya, kita jujur nih Mbak Yulia. Kalau di KF itu Mbak kan baru masuk ya kemarin di grup Medcon 2 ya. Medcon 2. Sebelumnya belum pernah masuk grup Medcon ya? Belum. Nah, itu Medcon 1 sampai 4 grup itu. Kalau mau dibilang hampir rata-rata semuanya tuh dokter. Yang justru yang dari awal KF itu, kita itu dengan fisiologi yang bisa kita jelaskan, yang menerima kebanyakan dokter. Akhirnya dokter-dokter menerima fisiologi, tapi entah gimana, jujur aja ya, nutrisionis, spesialis gizi, ya itu mereka tetap, ya ada yang udah KF juga, tapi mereka tetap agak berat menerimanya. Kenapa? Karena seperti apa ya? Seperti 180 derajat apa yang dipelajari. Iya. Jadi ya, jadi kalau ilmunya lama berkembang ya kayaknya. Iya, kalau dia menerima KF malah bisa dibilang murtad lagi nanti. Iya. Aduh. Iya, jadi kayak seakan-akan paham gitu loh. Ya, pahamnya nggak boleh berubah, harus ada. Nah, padahal kalau aku lihat sendiri, sebetulnya kita barometernya juga kayaknya, kalau dari sisi gizi, barometer kita kayaknya juga mentok lihat ke Amerika kok. Jadi kita punya 4 sehat 5 sempurna, Amerika buat my plate, kok kita pindah ke piringku? Benar nggak, Pak? Iya. Coba tadi Mas, kalau dilihat secara fisik aja, ahli gizi rata-rata kan pada obes. Ya, kalau itu aku nggak berani. Aduh. Itu lifestyle-nya. Jadi ya kayak lagi dokter pun juga bisa sakit diabetes, dokter pun sakit hipertensi, jantung, sama aja sih. Semua itu kembali ke lifestyle-nya. Dia punya ilmunya, tapi dia nggak menerapkan untuk dirinya sendiri misalnya. Tapi yang penting intinya selain itu ialah apa? Ilmu di KF ini itu yang aku lihat dari dulu 2016 sampai sekarang itu yang paling sangat menentang. Nomor 1 ialah yang mempelajari gizi. Diet lain juga menentang sih. apalagi kalau diet lain yang karena kan KF masuknya kan awalnya kan semua orang kan nanya itu diet. Karena kan yang paling terlihat 5 pilar, yang paling concern di 5 pilar itu kan, contoh gini deh. Kayak Mbak ngomong ke grup ahli gizi Mbak. Kalau tidur tepat waktu, tidur berusaha 8 jam, kira-kira itu bagus nggak ya? Saran di KF? Ada yang berani komplain nggak? Ada yang berani komplain nggak? Saran untuk tidur, habis bisa tidur sebelum 8, jangan begadang. Ada yang berani komplain dari pilar itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Intermittent fasting aja diterima sekarang. Ahli gizi udah mulai menerima intermittent fasting belum? Mulai membatasi jendela makan.
Kebanyakan kan udah. Kalau teman-teman pada nggak ini, pokoknya sarapan tuh kudu wajib, Mas. Penting. Oh ya, soalnya beberapa ada yang udah mulai menerima intermittent fasting, memang masih pro kontra. Kalau mereka, kalau kebanyakan ahli gizi memang mikirnya ialah nutrisi nggak boleh kekurangan sedikit pun. Ya. Kayaknya tubuh kita tuh lemah kalau nggak ada nutrisi yang masuk. Kayak tubuh kita tuh rentan kalau nggak ada nutrisi. Itu biasanya kayak gitu yang membuat seakan-akan tubuh itu nggak bisa survive kalau telat makan. Iya. Biasa kayak gitu. Oke, pilar lainnya deh. Pilar olahraga. Ahli gizi setuju dong. Setuju banget. Relaksasi, manajemen stres. Setuju dong. Makanya aku bilang kenapa KF awalnya dibilang diet. Kenapa? Karena apa? Yang paling kontras di apa yang dimakan kan? Iya. Apa yang dimakan yang buat kontras sehingga melupakan pesan lainnya. Jadi ya memang awalnya pasti yang ditentang duluan ialah, wah ini kamu makannya ikan, telur, ayam, daging gini-gini gimana nggak cepet sakit, gitu. Karena selama ini paradigmanya ialah kalau kita kebanyakan makan lauknya dibanyakin, otomatis kita cepat sakit. Ya contohnya gini, Mbak. Contohnya yang Lancet deh, Mbak mungkin pernah dengar tuh ada jurnal Lancet. Yang untuk meta-analisa dari jurnal Lancet, di mana itu membahas semakin tinggi komposisi protein dalam, semakin rendah komposisi karbohidrat di makanan, semakin resiko mortalitasnya meningkat karena penyakit sindrom metabolik lah. Iya. Gitu lah. Dengar. Itu dibuktikan dengan penelitian jangka panjang. Dipantau orang-orang di perkotaan dipantau orang yang komposisi karbohidratnya lebih rendah dibanding protein dan lemak, otomatis risikonya lebih tinggi. Sebenarnya dia nggak ngebahas ketosis. Tapi karena komposisi karbohidratnya lebih rendah dibanding protein dan lemak, sehingga bisa ditulis dengan kata low carb. Gitu dong. Kalau karbohidrat, protein dan lemak komposisinya lebih rendah karbohidrat, berarti kan bisa boleh dong aku tulis low carb. Padahal definisinya beda ya, Mas. Tapi kan aku nggak ngomong ketosis, aku nggak bilang low carb yang menghasilkan fisiologi ketosis, artinya otaknya udah pakai keton, kan enggak. Yang penting kan low carb di masyarakat umum, jadi pantau jangka panjang, kalau melakukan low carb, komposisi karbohidrat rendah, ternyata mortalitasnya tinggi. Tahu nggak isi kuesionernya apa? Rasionya kan? Iya. Kamu makan. Contohnya gini deh, contohnya aku bahasa Indonesia kan. Itu kan di luar negeri, aku bahasa Indonesia kan. Nah, misal, cari gini, kamu makan nasi sehari berapa? 1 kali 3 piring. Nggak nambah? Enggak. Tulis cuma 3 piring. Terus makan dagingnya, rendang, telur, dan sebagainya. Nah, rendang dagingnya 2 piring. Loh, otomatis komposisi lemak dan proteinnya lebih tinggi dibanding nasinya dong? Iya. Iya kan? Nah, nasi sepiring, rendang telurnya 2 piring. Ya, berarti sama aja kayak gini. Sama aja kayak Mbak sama teman kantor Mbak, sama-sama nggak tahu KF, tiap hari makan Padang, teman Mbak makan nasi, ikan 1, Mbak makan nasi, tunjang, rendang, dan sebagainya. Sama-sama makan nasi ya, tapi Mbak lebih ekstrim di lauknya, karena Mbak nyari nikmat. Emang enak kan makan nasi pakai rendang tunjang banyak kan, jujur ayo. Karbo nggak karbo kan sama aja, emang enak rendang tunjangnya kalau makan nasi. Nah, itu kan juga udah bisa dipantau dengan pola makan yang sama, pola makan Mbak yang makan nasi, tapi rendang tunjangnya berlebihan, teman Mbak yang makan nasi, tapi cuma rendangnya 1, nggak dari pakai tunjang kan. Jadi seakan-akan komposisi protein dalam makan lebih rendah dari nasinya. Dan jangka panjangnya yang sakit duluan siapa? Yang kena metabolic syndrome duluan siapa? Ya jelas Mbak. Kolesterol, hipertensi ya Mas? Pasti. Kenapa? Karena ini kita mengeluarkan sisi fisiologinya. Ini epidemiologi. Jadi gini, itu jurnal epidemiologi. Jadi kalau Mbak kasih kuesioner di Jakarta, Mbak bikin rasio sama seperti Lancet, Mbak bikin rata-rata orang yang makan karbo makannya lengkap, tapi Mbak pecah, misalnya gini, di piring itu ada nasi apa-apa gini,
yang mulai makannya kebanyakan lauknya, tapi mereka tidak menghilangkan nasi, sama kalau di follow up dalam 10 tahun mereka sakit duluan. Aku jamin juga. Tapi kan itu nggak mencerminkan orang yang low carb di kondisi benar-benar low carb ketosis kan. Low carb yang benar-benar mengubah tubuh jadi mesin pembakar lemak, bukan sekedar makan lemak tapi nggak bisa dibakar lemaknya. Benar dong? Kalau Mbak masih makan nasi ini, kira-kira tubuh Mbak bisa makan bakar lemak nggak? Otaknya bisa ada tempat nggak? Kan nggak. Tapi makan lemaknya banyak. Kira-kira lemaknya itu larinya kemana? Dibakar atau disimpan? Ya kan lucu. Kalau by epidemiologi, by komposisi, low carb-nya ditentukan dengan cara rasio seperti itu. Itu loh. Tapi itu nalar termudah orang-orang. Jadi makanya kalau orang melihat pola makan Mbak, terutama teman-teman ahli gizi lainnya, mereka nggak kepikiran fisiologinya dulu. Apa yang beda nih? Kok dia bisa lebih mudah apa? Mereka nggak mau tahu. Taunya mereka banyak rendang, banyak telur, banyak ikan. Wah, siap-siap loh. Karena kan konsep mereka kan masih konsep dasarnya yang bilang tadi. Kalau mau dibandingkan orang sama-sama makan nasi, yang satu makan nasi tapi dijaga lauknya nggak kebanyakan, karena takut lemak, misalnya rendangnya satu aja, ikan aja. Yang satu lagi makannya jorok, makan nasi, tapi makannya all you can eat, rendang dan semuanya cari nikmat. Kan memang betul yang sakit dia duluan, nggak salah kan? Nah, tapi yang sering miss di para ahli gizi itu batasannya tadi, batasan low carb-nya ya Mas? Batasan low carb udah beda fisiologi. Yang berbahaya itu kalau kita low carb-an. Artinya apa? Makan nasi, masih makan nasi, aku banyakin lemak deh, aku banyakin protein deh, tapi aku masih makan nasi ya. Ya nggak boleh, mendingan kamu makan seperti sebelumnya. Artinya permasalahannya tuh di definisi operasional penelitiannya ya Mas ya, harusnya nggak bisa. Jadi gini, kalau di Lancet itu, kalau memang itu meneliti orang-orang low carb yang ketosis, sepakan datanya, misalnya keton darahnya. Artinya dipantau bahwa orang yang low carb ini yang mengalami ketosis, bukan orang low carb cuman makan karbonya lebih sedikit dibanding protein dan lemaknya. Ya salah. Aku juga nggak bakal ngizinin orang masih makan nasi, makan rendang telur banyak-banyak, atau makan ikan ayam apa banyak-banyak kalau masih makan nasi. Aku nggak. Ikutin aja seperti pola gizi seimbang kalau masih makan nasi. Jangan kamu berlebihan lemak. Itu resep. Jadi gini, yang membuat kita sehat bukan lemaknya di badan, bukan lemak di makanan kok. Betul nggak Mbak? Iya. Coba Mbak mulai dari bangun pagi sampai sebelum jendela makannya masuk, emang Mbak nggak bakar lemak? Kan bakar lemak kan? Ya, bakar lemak. Malam yang dimakan kan jadi cadangan lemak tuh Mas. Pagi kan ya, karena lebih dari 8 jam ya, baru dibongkar kan? Iya, berarti kalau pagi sampai dari mulai Mbak melek di pagi hari sampai Mbak masuk ketemu jendela makan, Mbak bakar lemak dari mana? Dari cadangan lemak. Kalau sekarang kan kayaknya cadangannya udah sedikit nih Mas. Tadi malam dimakan kayaknya. Masih banyak Mbak, tenang. Aku 5,8% loh. Aku masih makan sekali sehari walaupun di bawah 8% loh body fat ya. Tenang aja. Jadi kita itu bakar lemak di badan. Itulah yang sehat. Ngerti nggak Mbak? Ya. Dan kemasukan lemak dari makanan fine aja, kita juga nggak bisa overeating kok. Kan dibatasi jendela makan. Iya. Benar nggak? Kalau kita udah adaptasi ketosis, kita juga bisa nyimpan lemak dari makanan kok. Yang kita lemak yang dimakan dibakar, plus disimpan juga bisa kok. Besok pagi dibakar lagi. Betul nggak? Iya dong. Iya. Ya kan? Karena kita mesti membakar lemak. Coba kalau kita makan nasi, makan rendang, tunjang dan sebagainya. Yang dibakar siapa? Yang dibakar nasi aja gula. Gulanya apa? Nasi, gula yang masuk dari nasi di pencernaan jangan dibakar dulu karena lemak lebih banyak, saya bakar lemaknya dulu. Tubuh bakal gitu? Enggak. Nggak mungkin. Kan glukosa dulu, baru protein, baru lemak terakhir. Yang ada ekses lemaknya disimpan-simpanin kemana-mana sampai nggak muat. Ya kan? Apa istilah itu Mas? Sparring protection ya Mas? Gimana? Sparring protection ya. Kalau dalam keadaan starvation
yang paling duluan dipecahkan adalah glukosa, cadangan glukosa. Setelah glukosa, Jadi nanti kalau manusia itu dari mulai makan karbo terus stop makan seminggu, ya. ya, ini kita nggak ngomongin KF ya, orang masih makan karbo nih. Terus aku stop makan nih, aku nggak mau makan seminggu. Setelah selesai makan nasi padang terakhir, aku nggak mau makan seminggu, ya kan? Ya. Apa yang terjadi? Apa yang dulu dibakar? Pertama, glikogen di liver, sama tetap bakar gula. Karena udah gula postprandialnya udah habis, akhirnya menggunakan gula dari glikogenolisis. Artinya apa? Cadangan. Glikogen di liver dilisis sampai habis untuk memenuhi kebutuhan gula yang masih dicari oleh otaknya. Begitu glikogennya udah habis, barulah lemak dipakai untuk dirubah menjadi keton supaya otak tidak kehilangan gula, ya kan? Tidak kehilangan energi. Tadinya dia dipakai gula, sekarang harus bisa mengakses lemak di badan. Jadi kalau mau nggak makan sampai 2 tahun, yang habis duluan itu pertama lemak, lalu otot. Jadi otot di katabolisme paling terakhir. Ya kan? Kalau otot di katabolisme paling terakhir, berarti otot organ-organ jantung di katabolisme paling terakhir. Itu di kondisi juga nggak makan tapi tidur bagus ya. Kalau nggak makan, puasa panjang, tidur nggak bagus, simpatetik ketinggian, dua-duanya hilang. Lemak dan otot hilang berbarengan. Karena dia stres terus sama seminggu nggak makan, dia badannya stres terus. Itu lemak dan otot habis. Tapi kalau dia bisa nggak stres, nggak makan seminggu, tetap lemak yang dibakar duluan, protein dijaga. Kenapa? Karena kebutuhan gula diturunkan. Kenapa? Otaknya sudah pakai keton. Itu rahasianya. Jadi orang kalau bisa tetap menjaga tidur bagus, nggak makan seminggu, walaupun tadi dia nggak makan karbo, hari kedua, ketiga kalau nggak ada keton, bohong. Pasti ada keton. Karena apa? Yang krusial itu motornya, otaknya. Bukan jantung dan sebagai ototnya. Semua jantung, sebagai organ lain yang kontrol juga otak kok. Jadi otak dulu yang harus diselamatkan. Rahasianya apa yang manusia makan itu sebenarnya di otaknya. Bukan kamu kalau nggak makan nasi nggak ada tenaga loh. Jadi orang ototnya gede nggak makan nasi dia lemes. Itu kira-kira ototnya kurang gula apa otaknya yang kurang gula? Kok bisa lemes, ototnya gede loh. Otaknya, iya kan, bener nggak? Emang apanya? Oh, kamu lemes, kamu butuh pisang supaya apa? Supaya ototmu bisa dapat tenaga. Bohong. Ini otaknya. Otaknya yang ngontrol tangannya, energinya turun. Dia merasa lemas. Otaknya yang ngontrol pencernaannya, turun energinya. Pencernaannya berantakan rasanya. Sarafnya udah kucuk-kucuk, asam lambungnya keluar, stresnya meningkat. Itu semua karena otaknya duluan yang kena pada saat kehilangan energi. Jadi yang nggak boleh kehilangan energi itu ialah motornya. Kan jadi kalau manusia ini kan yang menggerakkan semua seluruh tubuh kita kan otak. Mau gerakin jari kek, mau ngelirik-lirik kek, mau ketawa-tawa, mau ngomong, itu kontrolnya siapa? Otak. Mau jalan kek, mau punya otot gede kek, mau ngangkat sesuatu kek, yang kontrol siapa? Otak. Jadi yang organ paling krusial yang nggak boleh kehilangan energi dan energi harus selalu konstan siapa? Otak. Ya kan? Memang apa? Itu rahasia basicnya. Jadi sebelum kita ngebahas makanan, sebenarnya rahasia keseimbangan energi apa yang selalu konstan? Ya otak, selesai. Masalahnya, kebanyakan ilmunya nggak bakal sampai ke situ. Maksudnya dia dipelajari. Jadi selalu berpikir makanan. Ya, karena sebetulnya kondisi otak lah yang menentukan kemampuan kita secara fisik dan berpikir dan sebagainya, itu kondisi di otak lah. Jadi energi di otaklah yang harus selalu stabil. Makanya agar otak selalu stabil energinya, otak wajib kenal tangki bensin. Jadi walaupun nggak makan, tangki bensinnya kan masih ada. Pipi perut pahanya masih ada isinya lemaknya. Nggak harus nungguin bensin yang dituangin terus dari usus. You know? Punya cadangan ya, Mas?
Iya dong, kalau kita nuangin bensin di usus, diserap nutrisinya, terus tubuh kita nyimpennya tangki bensin di mana? Tetap di usus kah? Atau di pipi perut paha? Paha, di perut. Iya. Iya dong, ususnya sudah kosong lagi. Kalau sekarang otaknya cuma nungguin apanya dituangin lagi dari usus kan lucu. Nah, masalahnya apa yang dituangin di usus beda sama tangki bensin. Usus bisa dituangin gula, bisa dituangin karbo jadi gula, bisa dituangin protein dan lemak dan sebagainya. Tapi apapun yang dituangin, kalau mau disimpan di tangki bensin, bentuknya cuma satu. Gula. Lemak dong. Kalau disimpan gula sakit. Perut Mbak isinya gula kan nggak mungkin dong. Ya. Sebelum Isinya jadi kan lemak kan lemak. dia gula dulu ya Mas, diserapnya ya Mas. Diserap kan dalam Gimana? bentuk gula ya. Gimana sorry? Makanannya, semua makanan itu kan kalau di dalam tubuh mau kita makan daging, mau makan apa, diserapnya Ya. kan tetap dalam bentuk gula kan Mas? Enggak. Penyerapannya, kalau absorpsinya kita- Mas? Jadi kalau kita makan ikan, Ya, ya, ikan itu bakal dipecah protein. Kan ikan itu kan dipecah mengandung protein dan lemak. ya. Nah, proteinnya itu bakal masuk ke pembuluh darah ke liver, namanya hepatic portal, itu sudah dalam bentuk amino acid. Udah bukan peptide lagi, udah benar-benar struktur amino terendah, amino acid. Jadi apapun bentuk makanan yang kita makan, tubuh itu kalau udah di dalam darah, tubuh udah nggak kenal. Itu tadinya mau asal dari ikan kayak telur kayak, saya nggak tahu, yang masuk ialah amino acidnya. Itu langsung ke liver. Jadi dia langsung Lemak. dipecah gitu ya Mas? Iya, di ususnya dipecah oleh enzimnya, proteasnya dipecah oleh enzim. Jadi kalau kita makan, kalau makan ikan, prosesnya setelah kita mengunyah di mulut, masuk telan, sampai di lambung, unsur proteinnya perlu didenaturasi dulu oleh asam lambung. Karena kalau kita makan ikan, telur, ayam, daging, itu kan proteinnya masih intact, protein berstruktur. Masih utuh. Masih utuh. Nah, agar memudahkan ini menjadi amino acid, mesti dikecilin dulu menjadi peptide, potongan-potongan protein kan. Peptide mulai dari tripeptide, dipeptide dan sebagainya, mesti dipotong-potong dulu. Nah, ini motong-motong itu harus namanya didenaturasi. HCl dan pepsin. Asam lambung kita merendamnya untuk terdenature. Akhirnya menjadi SAIM. Baru keluar ke usus halus. Nah, jadi kalau sifatnya di lambung, sifatnya di lambung itu asidnya tinggi untuk mendenaturasi protein. Makanya kalau kita makan bubur, makan nasi tok, nggak pakai ikan telur ayam, nggak bakal lama di lambung, nggak ada protein yang perlu dipecah. Ya, yang harus dipecah ya. Ya, di lambung hanya untuk pemecahan proteinnya, denaturasinya ya. Begitu masuk ke usus halus, ya, baru di situ sifatnya udah kembali basah. Walaupun saimnya itu masih asidik, tapi begitu kita masuk ke usus halus, ditembak oleh bikarbonat. Nah, disekresikan dari pankreas, bikarbonat. Udah mulai dibasahkan, disitulah enzim pencernaan disekresikan juga. Kalau makan karbo, ya enzimnya amilasnya keluar lagi. Walaupun tadinya ada juga di lidah. Kalau amino asidnya, peptidenya, potasnya keluar. Kalau lemak, lipasnya keluar. Tapi lipas juga nggak bisa sendiri untuk potong lemak. Lipas itu butuh bantuan. Karena lemak itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk dipotong oleh lipas. Lemak yang masuk dari makanan itu harus diemulsikan dulu. Supaya dia, karena kan otomatis kan kadar cairannya kan juga ada kan di pencernaan kan. Ya. Nah, karena lemak itu sifatnya tidak bisa menyatu dengan cairan air, ya, otomatis dia harus dicampur dulu dengan asam empedu. Tujuannya untuk membentuk emulsi untuk menstabilkan lemak itu. Nah, kalau dia sudah diemulsikan oleh asam empedu, baru lipasnya bisa motong-motongin tadinya lemak, trigliserid menjadi fatty acid. Misalnya gini, dari setiap satu molekul lemak, trigliserid itu untuk diserap masuk ke dalam usus, itu menjadi 2 fatty acid bebas dan 1 monoasil gliserol. Artinya fatty acid yang masih terikat dengan gliserol.
Jadi tidak ada pemecahan sempurna gliserol dan fatty acid kayak di lemak pipi perut paha, nggak ada. Tetap masih ada monoasil gliserol. Jadi trigliseridnya itu dipotong secara parsial menghasilkan 2 fatty acid, 1 monoasil gliserol, kalau 1 molekul lemak itu yang diserap. Nah, kalau sudah masuk, kalau tadi yang peptide yang sudah didenaturasi mau masuk ke dalam usus, itu dipotong lagi oleh protease menjadi bentuk yang lebih kecil, namanya amino acid, masuk ke dalam usus. Kalau karbohidrat sudah jelas, jadinya sugar, gula, masuk ke dalam tubuh. Ya, baru masuk ke apa darah yang itu. terjadi? Ya, masuk ke dalam usus, menyeberangi usus, enterosit. Nah, usus enterosit kita menyeberang usus kiri, enterosit masuk ke dalam, baru masuk ke darah. Nah, portal-portal yang keluar dari usus itu ada namanya hepatic portal dan lymphatic portal. Ya, portal-portal pembuluh darahnya itu ada yang limfatik, ada yang hepatik. Gerbang. Jadi yang keluar dari enterosit yang sifatnya seperti udah teremosi ya, sifatnya mudah dengan air, tercampur dengan air, otomatis bisa diseberangkan langsung melalui hepatic portal. Contohnya apa? Kalau dari makronutrisi, gula, glukosa, dan amino asid. Ya kan? Karbo dan protein yang bisa jadi gula dan amino asid itu bisa langsung masuk ke pembuluh darah arah ke liver. Nah, itu dulu. Dari liver baru ke seluruh tubuh. Oke? Nah, kalau lemak tergantung. Lemak yang rantainya pendek bisa pendek atau medium bisa langsung masuk ke hepatic portal juga. Tapi kalau yang rantainya panjang dan rata-rata lemak itu masih rantai panjang, makanya kalorinya besar. Kenapa 9 kalori? Karena 1 gram lemak panjang. 9 kalori karena rantai karbonnya terlalu panjang. Akhirnya 9 kalori, Mas. Ya, makanya lemak tersebut sifatnya itu tidak bisa langsung ke hepatic portal. Dia sifatnya masih hidrofobik, takut dengan air, belum hidrofilik. Kalau amino acid, gula, terus sama short chain fatty acid maupun medium chain itu sudah hidrofilik, artinya bisa bersatu dengan air. Sedangkan kalau yang rantai panjang ini sifatnya malah hidrofobik, tidak bisa bersatu dengan air. Itu sebabnya kalau yang untuk rantai panjang dari fatty acid ini itu dikemasnya itu harus dengan anggap aja diemulsikan ya, tapi sebetulnya dikemas oleh partikel yang hidrofilik. Karena kan nanti kan akhirnya ujungnya berada di darah kan. Darah itu kan komposisi terbesarnya air, jadi harus bersifat hidrofilik, nggak boleh hidrofobik, harus bisa menyatu. Itulah sebabnya kenapa dia dikemas dulu oleh lipoprotein yang namanya chylomicron. Jadi kolesterol dan trigliserid yang hidrofobik dikemas di dalam partikel yang namanya chylomicron. Ya. Tapi karena harus dikemas partikel chylomicron, ukurannya menjadi terlalu besar untuk bisa melewati hepatic portal. Untuk dikirim langsung ke liver terlalu besar. Akhirnya harus lewat mana? Nah, pipa yang bisa dilewati yang besar ialah lymphatic portal. Itu sebabnya lemak yang diserap dari makanan tidak ujuk-ujuk langsung ke liver, tapi dia muter dulu di jalur limfatik, keluar dari thoracic duct, baru dia keluar ke sirkulasi darah. Baru begitu keluar di sirkulasi darah, baru dipakai duluan sama jantung, otot, semua organ itu pakai semua. Justru liver paling terakhir menerima lemak dari makanan. Liver paling terakhir menerima lemak rantai panjang dari makanan. Tapi liver duluan menerima gula, duluan menerima amino acid dari protein, duluan menerima medium fatty acid, medium chain atau short chain fatty acid, itu liver. Jadi kalau ada ekses makanan yang tidak tercerna sempurna, akhirnya di bypassnya kemana? Usus besar bukan? Yep. Ya, di usus besar sisa-sisa makanan yang tidak sempurna bisa diserap di usus halus,
Itu mereka kita memiliki teman yang numpang hidup di tubuh kita. Coba Mbak kalau punya rumah, kan? Misalnya ada teman Mbak mau nginep di rumah Mbak, gue nebeng di kamar lo deh. Kira-kira teman Mbak dan Mbak itu harus saling menguntungkan nggak? Ya dong, bayar dong. Sewa kamar, nggak punya duit, bantu bersih rumah gue dong. Ya, Mbak? Kan nebeng di kamar salah satu kamar rumah Mbak, betul nggak? Harus tahu diri nggak temennya? Iya. Jadi temen yang numpang di Mbak ini harus menguntungkan Mbak nggak? Ya. Tebak siapa teman kita di usus besar? Apa ya? Enzim di usus besar ya, Mas? Bakteri. Oh, bakteri baiknya ya? Ya, mikrobiota. Jadi karena manusia memang tidak efisien dalam menyerap makanan, ya pasti ada sisa. Itu sebabnya ada kumpulan teman di sana, teman ya. Lu nggak ada, gue juga nggak peduli. Tapi kalau lu ada di situ, bantu gue ya. Sisa-sisa makanan tadi yang gue nggak berhasil menyerapnya di usus halus, bantu lu pecah deh. Lu yang buat enzimnya sekarang. Kalau tadi di usus halus, enzimnya dari tubuh gue sendiri, dari pankreas gue, untuk memecah semua nutrisi. Nutrisi yang nggak kena di usus halus dan kebablas usus besar, jangan langsung dibuang ke got dong. Jangan sampai langsung ujuk-ujuk ke kolon dong, tinggal jadi feses. Adalah yang bisa lo pakai, terus juga lo kasih ke gue. Bakterinya hidup dari sisa makanan, tapi hasil fermentasi bakteri tersebut berupa short chain fatty acid atau lemak rantai pendek, ya. Contohnya propionat, butirat, nah, itu asetat, itu diserap kembali oleh usus besar, you know? Nah, sisa hasil fermentasi mereka yang merupakan short chain fatty acid diserap di usus besar. Karena dia short, bisa nggak langsung ke liver? Kalau ke liver bisa dong. Short bisa. Bisa, tapi rata-rata dari 3 jenis short chain fatty acid, kalau dia menghasilkan butirat, rata-rata butiratnya dipakai langsung sebagai energi atau di metabolisme langsung oleh sel-sel di usus besar atau kolon. Dia dipakai sebagai energi sel. Hasilnya dari butirat. Kalau propionat dan asetat, itu yang biasanya kembali ke liver. Short chain ada seperti propionat dan asetat itu yang dikembalikan ke liver. Jadi menjadi energi juga atau jadi metabolisme di liver. Akhirnya menguntungkan nggak bakterinya? Menguntungkan. Nah, jadi fungsi bakteri usus itu. Fungsi bakteri usus itu ya teman-teman kita atau siapapun yang ngekos di usus kita. Ya fungsi lo ialah apa? Sisa makanan gua harus masih bisa memberikan something, nggak benar-benar cuma jadi feses stok. Jadi membantu efisiensi dari makanan yang tadi dimakan, yang nggak berhasil efisiensinya kurang di usus halus, disempurnakan di usus besar. Fungsi utamanya dia itu dulu. Ini aku belum ngomong masalah bakteri overgrowth sampai akhirnya mengganggu. Kalau itu udah bukan teman lagi, itu udah merugikan. Mereka berkembang terlalu cepat, atau mereka menjadi bakteri yang patogenik, itu merugikan. Jadi di situ dulu berhentinya. Kebanyakan sekarang orang ilmunya udah bikin kemana-mana. Oh, kita penting untuk punya harus makan ini, kita penting untuk kasih makan mereka. Kita dulu kasih aja dulu makan buat lo sendiri. Gitu dong. Bener dong. Kasih makan, jangan sibuk ngomongin bakteri usus, tapi kamu nggak masukin nutrisi esensial di usus halus, jalur pertama. Itu yang kadang-kadang aku suka heran, yang dibahas bolak-balik, gimana supaya si anak-anak kos bisa masih menghasilkan short chain. Kan lucu. Ya mendingan gue makan yang langsung keserap di usus halus. Kalau nggak ada sisa, ya
sorry ya, gak ada sisa buat kalian. Gak apa-apa dong, rumah gue. Ya kan, terus juga udah efisien berarti. Malah kalau sudah sempurna seperti itu. Kan tugas mereka kan cuma membantu. Lo dapat makan, hasil dari makan lo, karena metabolisme mereka setengah jalan, kita pakai lagi. Bener dong? Sama aja kayak sapi. Sapi nggak tubuhnya kayak kita. Tapi sapi punya abomasum. Dia bisa regurgitasi, bisa bolak-balik. Dia mengandalkan teman-teman anak-anak kos di lambungnya dia, di pencernaan dia, untuk memberikan short chain fatty acid dari rumput-rumput yang dia makan. Dia nggak bisa pecah rumput sendiri masuk ke darah, nggak bisa. Sapi pun nggak bisa. Dia mengandalkan teman-temannya untuk memfermentasikannya. Itu sapi. Kalau kita ususnya nggak segede sapi kan, ya kan? Ususnya nggak sepanjang sapi kan. Nah, jadi ya kita harus makan yang efisien, yang kalau bisa dominan terserap di usus halus setelah keluar dari lambung. Kalau ada sisa, dibantu diserap ulang di usus besar, kembali ke liver. Itu yang benar dari sistem pencernaan manusia. Aku nggak tahu ini diajarin apa. Penjelasan anak kos ya Mas, jadi langsung ngerti. Iya, jadi kadang-kadang aku nggak ngerti. Banyak orang nutrisionis ataupun sekali gitu menganggap bakteri utus itu kayak dewa. Hah? Dewa apa? Gak ada. Anak kos. Serius, anak kos. Jadi kalau Mas, gue sempurna, ini Mas, kalau nutrisiku sempurna di usus halus sudah masuk semua, emang kenapa? Mereka nggak kebaikan, so what? Ayo. Kan? Nah, oke, tadi sebelum Mbak potong, aku lanjut lagi biar Mbak ngerti tadi proses pencernaan ya. Ini udah beres ya. Nanti kalau ngomong sampai bakteri nanti panjang lagi. Ini aku balik lagi ke atas. Aku tadi sebenarnya cuma mau nunjukin kemana larinya hasil fermentasi itu yang short chain. Ingat, short dan medium chain fatty acid itu bisa langsung ke liver. Jadi Mbak nggak perlu lupa. Ya, kalau yang long chain fatty acid itu yang harus lewat limfatik. Limfatik, khusus besar. Di bawah silomikron. Nah, dari silomikron itu ialah lipoprotein atau partikel protein yang keliling di darah, yang kalau ketemu jantung diambilin isinya. Ini saya stop dulu, silomikron, ambil isinya. Pakai lipoprotein lipas namanya di permukaan selnya. Diambil fatty acid-nya. Karena isinya trigliserid. Tak potong, jadi gliserol dan fatty acid. Fatty acid tak ambil, gliserolnya tak balikin ke liver. Jadi lemak yang ada di silomikron itu melepaskan selama perjalanannya melepaskan fatty acid dan gliserol. Tapi fatty acid dilepas saat ketemu sel-sel di tubuh yang butuh dengan lipoprotein lipasnya. Tapi gliserol yang terlepas itu selalu kembali ke liver. Karena nggak ada sel-sel lain yang bisa pakai gliserol. Yang punya enzim untuk gliserol kinase cuma ada di liver. Jadi sebelum partikel yang dari limfatik tadi keluar ke sirkulasi darah ini, yang bawa lemak ini sampai masih muter keluar dari tolerating duct di sirkulasi, sampai akhirnya dia silomikronnya tadinya besar, lama-lama mengecil. Kenapa? Karena isinya diambilin dia jalan. Kalau sudah mengecil, itu disebutnya namanya remnant, sisaan. Nah, sisa partikel-partikel silomikron yang masih ada lemaknya di dalamnya, atau yang sudah tidak ada sekalipun, itu baru terakhir dikatabolisme oleh liver seluruhnya. Masuk ke dalam liver. Di endositosis. Bilang. Jadi, sebetulnya lemak di makanan yang rata-rata long chain triglyceride, long chain fatty acid, itu sebetulnya kalau kita makan lemak, itu sebetulnya nggak langsung ke liver. Kalau yang mau langsung ke liver, makan gula, makan protein, langsung ke liver duluan. Jadi liver mengontrol distribusi protein, amino asid, dan distribusi glukosa. Glukosa yang masuk dari pencernaan ke liver itu nanti bisa di-bypass oleh liver. Begitu glukosa masuk dari pencernaan, liver tadinya buat gula sendiri langsung diturunin produksi gulanya. Dia berusaha menjaga supaya yang keluar dari masuk dari pintu masuk liver, keluar dari pintu keluarnya, itu kalau bisa gulanya stabil.
Kalau bisa sambil. Kalau nggak ada gula dari hepatik portal, dari pintu masuk, berarti dia harus memenuhi kebutuhan gula di luar itu ialah dengan buat sendiri gluconeogenesis. Amino asid juga sama. Amino asid yang masuk dari hepatik portal, dari protein, itu juga didistribusikan. Sebagian besar amino asid yang masuk dipakai dulu di liver. Jadi liver menjaga volume turnover dari amino asid di seluruh tubuh. Semua kelebihan di katabolisme di liver, sisanya di bypass ke sirkulasi darah, dipakai. Jadi ingat ya, amino asid dan glukosa pintu masuknya ke liver dulu, baru pintu keluarnya juga dari liver. Tapi kalau lemak, pintu masuknya justru dari limfatik portal, keliling dulu tubuh, dipakai oleh tubuh, sisanya baru liver. Itu baru ilmu nutrisi sebenarnya. Makanya kita dianjurkan makan lemak ya, Mas. Ya? Makanya dianjurkan untuk makan lemak, bukan makan glukosa. Nah, itu dia, makanya kan aku udah bilang. Sekarang mengenai keesensialan dari suatu makanan. Aku tanya, kalau manusia nggak makan gula, tidak memasukkan apa-apa di pintu masuknya liver dari hepatik portal, tidak memasukkan apapun yang menjadi gula ke usus halus yang akan masuk lewat hepatik portal ke liver. Jadi pintu masuknya pabrik liver tidak menerima gula. Kira-kira pintu keluarnya gulanya kosong nggak nanti? Nggak, Mas, karena dia bisa buat sendiri. Itu jawabannya. Jadi ada nggak yang namanya gula esensial? Karbo yang wajib dari makanan. Ada nggak? Ada nggak gula? Kalau kita, jadi kalau gula di darah, gula di pintu keluar wajib di liver. Gula di pintu masuk tidak wajib. Gula di bisa buat sendiri ya, Mas? Itu dia jawabannya. Makanya Mbak udah berapa tahun KF? Gulanya pernah nol nggak? Enggak. Tepuk tangan kalau bisa nol. Tapi tensinya Mas bisa ngedrop, Mas. Hah? Kalau tensi bisa sampai 80/60. Nggak apa-apa. Tapi intinya gulanya nggak pernah nol dari pintu keluar liver, betul kan? Ya. Yang ke arah darah, ke arah sirkulasi darah untuk dipakai seluruh tubuh nggak pernah pintu keluarnya nol dari gula. Walaupun kita nggak pernah masukin gula dari pintu masuk hepatik portal, ya. Nah, oke ya. Nah, sekarang berani nggak masukin amino asid atau protein? Protein kan di makanan. Tapi kalau udah masuk ke dalam darah kan namanya amino asid. Berani nggak masukin amino asid ke pintu masuk liver? Bisa nggak liver ngeluarin sendiri dari pintu keluarnya amino asid terus untuk didistribusikan? Kalau nggak ada amino asid masuk dari pintu masuk. Kayaknya nggak bisa deh, Mas. Nggak bisa. Sebetulnya bisa. Jadi dari 22 amino asid, ya, cuma 9 yang nggak bisa dibuat. Yang esensial ya, Mas? Iya. Ya, berarti 9 ini wajib dong dari pintu masuk. Ya kan? Wajib dong. Nah, oke ya. Benar ya. Sekarang lemak memang tidak masuk dari pintu masuk liver. Dia malah masuknya langsung ke jalur limfatik. Berani nggak masukin lemak sama sekali? Lemak yang esensial ada berapa jenis? Omega 3. Ada 2. Omega 6. Omega 3 dan omega 6. Ini tidak bisa disintesis oleh tubuh. Jadi wajib nggak kita mendapatkan dari mana? Wajib berarti. Selesai. Makanya wajib makan lemak. Jadi yang nggak esensial cuma apa di pintu masuk liver? Cuma gula kan? Nah, iya. Jadi wajib nggak makan nasi? Enggak. Wajib nggak makan roti? Wajib nggak mie? Nggak wajib lagi. Itulah fisiologi sebenarnya. Karena kita paham secara fisiologi hal ini, kita nggak pernah ngeributin nama makanan. Pandangan kita tidak mentok di nama makanan. Kita fisiologi dari makan.
bukan apa yang dimakan. Bener nih, bukannya saya harus tetap makan nasi merah atau nasi hitam, ungu, hijau, biru, karena gulanya butuh yang berwarna merah, hijau, biru. Enggak. Intinya warna apapun makanan yang kamu makan, tubuh itu sudah tidak berwarna lagi ya, nutrisi yang masuk. Antara kamu masukin glukosa, amino acid, fatty acid, dan mikronutrisi lain. Selesai. Makanannya apa? Udah nggak kelihatan bentuknya kalau udah diusus halus, karena udah bentuknya cair. Udah habis di asam lambung, udah diituin, dibikin jadi cair. Apalagi kalau udah sampai ke feses, udah dibuang ke toilet, pasti tahu itu apa tadi makan apa. Bisa lebak. Ya kan? Jadi intinya tubuh itu tidak tahu nama makanan. Yang tahu nama makanan kalian yang masih makanan di depan mata, dia dimakan, dipikirkan di otak. Oh, ini pizza. Selesai. Setelah masuk, pizza itu cuma memberikan glukosa, amino acid, fatty acid, dan mikronutrisi lainnya. Itu doang, selesai kan? Di situ kan? Selesai kan? Mikronutrisi gampang kan? Betul dong? Ya. Makasih pencerahannya Mas, bisa apa ya? Lebih gampang untuk menjelaskan ke teman-teman gitu loh. Memang kalau nutrisi ya harus bareng sama fisiologi. Iya. Kalau nutrisi sama fisiologi memang enak, jadi lebih greget ibaratnya gitu loh. Berhubung ilmunya udah lama nggak diiniin, nggak update, jadi agak gimana ya? Iya, makanya kan anak pasnya keren loh Mas, bener. Gak apa-apa Mbak, kan sekarang nggak ada ujian. Betul. Tapi intinya kita lebih penting paham fisiologi dulu kan dibanding kita paham makanan kan. Oh ini makanan A ini sehat, B ini sehat, C sehat. Kalau saya makan sehat. Enggak. Oh, kok enggak Mas? Ini kan makanan sehat, ini makanan sehat. Kalau saya makan saya bukan makin sehat. Enggak. Baru usaha sehat. Sehat itu tidak dibentuk dari makanan. Sehat itu dibentuk dari apa yang kamu lakukan selama 24 jam, bukan saat makan kok. Mau makan sehat apapun, kalau kamu tidur gak bagus, gak bakal sehat. Mau makan sehat apapun, kalau kamu stresnya tinggi, gak bakal sehat. Mau makan sehat apapun, kamunya mager, gak bakal sehat. Betul gak? Jadi kenapa kita mengagungkan makanan kok? Sehingga kita makannya berlebih di makanan sehat tersebut dengan harapan kita lebih sehat. Oh, ini ada buah manis mengandung vitamin A sampai Z. Kalau aku makan, aku pasti sehat. Kenapa? Karena simpenan vitaminku jadi banyak di tubuh. Nyimpen di mana? Nyimpen di mana coba fisiologinya? Nanti bengong deh. Jadi kalau aku challenge, oke, kamu masukin ini deh, daripada capek-capek makan buah sekilo, mendingan tuh 5 kapsul, 10 kapsul deh, multivitamin mineral. Telan. Mau simpen di mana kalau udah lebih? Coba lihat buangnya lewat pipismu warna apa? Tubuh kita tidak punya penyimpanan vitamin banyak-banyak. Lewat urin juga ya Mas? Dibuang. Kalau kebanyakan kan racun. Ginjal harus kerja keras membuangnya, harus beresin. Kalau dia nggak boleh kebanyakan hal-hal seperti itu. Kita nggak ada tempat penyimpanannya. Kalau mau nyimpen, gudang kita cuma bisa nyimpen satu hal. Tebak apa yang bisa disimpan di gudang kita? Lemak, selesai. Nah. Tangki bensin. Saya kebanyakan makan ikan, telur, ayam, kebanyakan over, tubuh nggak butuh lemak. Saya kebanyakan makan nasi. Saya makan nasi tok deh, nggak pakai ikan, telur, ayam, gula tok. Tubuh nyimpen dalam bentuk apa? Lemak. Nah lo, kok apapun makronutrisinya kalau berlebih, semua bentuk penyimpanannya cuma sama satu hal, lemak. Dan karena tangki bensinnya cuma bisa nyimpan lemak. Kan enggak, wah aku banyak nasinya, berarti pipinya isinya gula gitu. Perutnya isinya gula, karena nggak pernah makan lemak, jadi makan nasi tok, terus nasi diserap jadi gula, jadi disimpannya dalam bentuk gula, kah kita menggemuk gula kah? Kan enggak. Makanya orang obes stres juga ya Mas ya? Kenapa Mas?
orang obes stres juga ya. Waktu ditanyain, kamu kok nggak turun-turun? Kamu masih makan lemak kali. Udah, udah nggak makan Iya, lemak. kamu nggak usah makan lemak aja, lemaknya masih banyak. Justru malah harus berpikir gimana supaya tubuh saya kena lemak saya. Kan harus berpikir seperti itu dong. Kalau tangki bensinnya berlebih, ya obesitas itu kelebihan tangki bensin bukan? Ya. Iya. Kalau udah tahu kelebihan tangki bensinnya isinya apa? Lemak. Bisa bakar lemak nggak? Enggak. Bisanya apa? Gula. Kan lucu. You know? Supaya bisa bakar lemak, yang mesti kena lemak duluan siapa? Otak. Ototnya apa otaknya? Otak. Otot bisa bakar lemak? Bisa. Orang makan karbo, ototnya bisa bakar lemak nggak? Bisa. Ototnya bisa bakar lemak loh. Mau makan karbo atau nggak makan karbo, tetap otot bisa bakar lemak. Tapi yang mengizinkan otot mudah pakai lemaknya, kalau motornya sudah bisa ikut sama-sama pakai lemak, walaupun dalam bentuk keton, atau masih nyari gula. Samakan bahan bakar yang dipakai di otak dengan di tubuh. Baru tubuh mudah pakai lemak. Tubuh nggak perlu keton, pakainya langsung lemak. Tapi kalau otak butuh keton, kenapa? Karena lemak nggak bisa nyebrang otak. Jadi ketosis itu ialah kondisi di mana otak bisa kena lemak via keton. Keton merupakan translasi penerjemahan lemak untuk otak oleh liver. Kalau otak sudah pakai keton, artinya otak sudah bisa pakai lemak. Ya. Walaupun tidak secara langsung lemaknya. Artinya otak mengizinkan tubuh kita yang lain pakai lemak juga dengan mudah. Nggak nyari gula lagi. Itu rahasia sebenarnya dari ketosis. Fisiologi sebenarnya manusia ketosis. Kalau kayak gini, kalau ilmu yang kita terangkan kayak gini, kira-kira menurut Mbak gimana? Dalam banget ya? Kalau kayak gini mah mungkin banyak yang beralih ke KF nanti Mas. Amin. Udah paham basicnya seperti ini. Ya karena memang penting. Makanya anak udah bilang, ya asal mau membuka diri, mengosongkan gelas, belajar dari dasar. Jangan merasa ilmunya udah tinggi duluan. Udah profesor gizi. Jangan merasa ketinggian duluan. Ngerti dulu fisiologi secara menyeluruh. Jangan terpecah-pecah lagi. Akhirnya kita menemukan kebenarannya di mana. Itu yang penting. Atau mau membuka diri, ngosongin gelas, dengerin, paham tubuh kita, tahu mana yang benar. Akhirnya kita, oh, ternyata sehat itu bukan hanya dari makanan. Makan itu baru usaha sehat. Olahraga juga baru usaha sehat. Puasa baru usaha sehat. Relax baru usaha sehat. Kapan jadi sehat? Kalau kamu hari ini sudah puasa, sudah olahraga, sudah rileks, sudah makan yang sehat, kapan sehatnya? Hari ini juga atau besok? Hari ini. Bisa jawab nggak, Pak? Hari ini. Bisa jawab nggak, Pak? Hari ini juga atau besok sehat? Hari ini. Oh, aku udah puasa, udah olahraga, udah rileks, udah makan, hari ini pun aku lebih sehat. Sore-sorenya udah sehat banget. Sore-sorenya bukannya lemes, capek. Lalu besok kan, lalu recover dulu kan, recover dari usaha-usahanya kan. Recover dari puasanya, recover dari olahraganya, recover dari usaha rileks dan makannya. Recovernya itu kapan? Dalam 24 jam manusia hidup, kapan manusia melakukan recovery? Saat tidur. Pintar. Akhirnya besok terbangun dengan lebih sehat. Karena sebelumnya sudah memberikan usaha. Betul nggak? Nah, jadi krusial banget kan tidur itu di malam hari. Kalau nggak, apapun yang kita lakukan hari ini aku sampai jam segini belum makan. Udah 2:30 belum makan. Aku udah nge-gym, ya kan? Nanti aku makan ikan, apa yang sehat? Rugi nggak kalau nanti malam aku nggak tidur?
Rugi banget. Ada hasil nggak dari hari yang kerjakan? Rugi kan? Nah, itu dia. Jadi sehat itu tidak dipandang dari poin-poin tertentu, tapi keharmonisan pola 24 jam manusia yang menentukan hasil dia ke depannya, ikhtiarnya selama dia menuju penuaan makin lebih sehat, apa malah makin lebih sakit. Nah, kalau kita udah punya gambaran besar mengenai pola hidup manusia sebenarnya itu seperti apa, di ancestral lifestyle ini seperti apa, akhirnya kita punya gambaran kira-kira di luar takdir aku umurnya sampai berapa, aku udah tahu nih bahwa ikhtiar yang benar ialah aku harus menjaga pola hidupku sehari-hari. Pola hidup bukan pola makan aja. Pola makan bagian dari pola hidup. Polaku 24 jam aku sama hidup, aku harus bisa menyelaraskan. Kenapa? Ikhtiarku ialah aku berinvestasi untuk aku makin sehat, makin sehat ke depannya. Bukan makin sakit. Kenapa? Aku kok tambah sakit terus ya, padahal aku udah makan sehat terus. Nah, itu udah salah. Karena kamu taunya cuma makan sehat, kamu nggak tahu hidup sehat. Nah, itu jadi pentingnya di KF itu untuk mengharmoniskan 5 itu ialah apa? Untuk kita ikhtiar di luar takdir kita untuk hidup lebih sehat dan lebih baik. Jadi kita nggak, kalau ada apa-apa kita nggak bingung, nih, apa gara-gara saya nggak makan karbo ya saya jadi begini. Kan lucu nanti kan. Kok yang lain enggak ya? Kok yang lain sehat ya? Mungkin mereka cheating kali, makanya tetap sehat. Nah, kok jadi gitu? Kan lucu. malah nggak mau koreksi diri. Nah, itu dia aku bilang, pentingnya kita belajar dalam IKF ini ialah mempelajari selama 24 jam kita hidup, bagaimana normalnya. Kalau kita belum dapat gambaran, apakah benar sekarang dengan orang-orang pintar, ada ahli gizi, nutrisi, baru orang sekarang sehat? Nggak adil dong. Adil nggak, Mbak? Manusia tuh harusnya bisa sehat dari dulu, tanpa ilmu. Ya kan? Allah harus adil dong, Tuhan harus adil dong menciptakan manusia. Manusia baru bisa sehat setelah di atas tahun 1900 sekian. Kenapa? Disitulah muncul nutrisionis. Disitulah muncul dokter-dokter. Berabad-abad sebelumnya, manusia dijamin cepat mati. Kenapa? Gak punya ilmu, goblok semua. Hidupnya berantakan. Manusia di zaman dulu, pada begadang, pada nggak mau puasa, pada nggak mau olahraga. Ilmunya kan baru keluar di jurnal sekarang. Benarkah? Enggak. Mereka mungkin tidak berilmu, tapi alam mengkondisikan mereka untuk melakukan hal yang sama. Contoh kita di alamiah. Aku nggak tahu kalau puasa itu sehat, nggak ngerti. Tapi dari aku pagi-pagi melek di hutan, kok nggak ada makanan ya? Kalau aku mau hidup, berarti aku harus makan. Nyari. Aku nggak tahu ada jurnal yang bilang olahraga sehat, nggak ada ilmunya. Tapi karena untuk nyari makan, nggak bisa nunggu makan, aku harus pakai otot-otot fisikku bergerak mencari makan. Nggak ada niatan untuk puasa dan olahraga. Alamnya tidak mengizinkan mereka makan dari pagi. Kenapa? Belum ada kulkas. Sarapannya piye? Kalau sekarang kan pada bilang sarapan itu penting. Nggak adil dong. Cuma orang sekarang doang yang bisa sarapan. Orang dulu nggak sarapan pasti mati gitu kan? Kan lucu, nggak mungkin. Jadi jurnal fasting sekarang sehat, ilmunya belum ada, ilmunya ada sekarang. Ya kalau dibaca dan diterapkan, enggak juga tuh. Jurnalnya udah keluar masih banyak yang nggak puasa tuh. Ayo. Kalau dulu nggak ada jurnal, diterapkan. Kenapa? Karena nggak ada makanan. Enggak. Karena makanannya baru mau dicari. Kemana tuh makanannya, lagi lari kemana? Saya kejar dulu ya. Ya dong? Itu dia, makanya aku bilang. Alam itu adil. Makanya kenapa kita mengacu ke ancestral lifestyle, sebelum jurnal-jurnal banyak berperan mendukung gaya hidup kita, sebelum akhirnya gaya hidup kita diterima, kita sudah punya barometer.
apa? Sudah terjadi berjutaan tahun di masa lalu. Gaya hidup kita sudah dilakukan manusia jutaan tahun. Sebelum punya ilmunya bahwa puasa itu sehat. Sebelum punya ilmunya olahraga itu sehat. Sebelum punya ilmunya tidak makan karbo itu sehat. Kok tahu tidak makan karbo itu sehat? Ya cobalah kamu sekali-sekali camping di Kalimantan kayak hutan di mana gini berebutin sendiri, udah nggak cari karbo. Alam liar ya. Kalau sekarang kamu harus dimakan ya, sopo sih mana? Siapa yang ngirim? Emang kamu sendiri nungguin padi atau tumbuh? Enggak, yang bisa kamu cari sendiri apa? Yang bergerak di sekitar kamu. Asal jangan manusia dikejar. Yang dimakan terus kanibal. Yang pasti hewan kita bisa kita cari mandiri. Ya kan? Itu dia, makanya aku bilang ilmunya memang nggak ada di masa lalu. Terjadinya karena clue dari alam. Jadi sebetulnya gaya hidup KF bukan gaya hidup penemuan baru. Ini justru malah KF itu hanya reminder, pengingat bahwa sebelum kita berilmu seperti sekarang, manusia tanpa ilmu sudah menjalani hidupnya dengan clue alam. Apakah dengan clue alam di alam liar itu mereka umurnya lebih pendek dari kita kah? Lebih cepat sakit kah? Apakah mereka jadi hipertensi kah? Karena yang diburu dapatnya kijang, kelinci, apa? Makanya itu terus mereka jadi hipertensi dan diabetes kah? Kan enggak. Justru sekarang yang sarapannya tuh pasti dimakan, snacknya juga dimakan, makan siang juga dimakan, coffee break, sore-sore makan lagi. Dinner pasti makan, snack sebelum dinner dimakan. Sehat? Tengah malam. Tengah malam kalau nggak bisa tidur bangun. Akan lagi. Lebih sehatkah manusia sekarang dengan makanan yang melimpah? Apakah manusia yang hidup dengan makanan tidak melimpah yang harus dicari dulu tidak lebih sehat daripada kita? Ini something to think about. Di luar ilmu yang sudah kita terima di pendidikan kita. Kira-kira kalau dengan kayak gini bisa lebih terbuka nggak pikirannya, Mbak? Ya, Mbak. Ya, Mas. Apa lebih gampang dicerna gitu. Boleh tanya nih Mas terkait penjelasan Mas tadi, Mas? Boleh. Ya, boleh. Boleh dong. Nah, ya terkait tadi itu yang masalah anak kos tadi kan. Jadi yang saya rasakan selama KF ini apa ya, buang angin lah, kentut gitu ya. Mungkin karena tadi anak kosnya nggak kebagian ya Mas ya, jatahnya. Makanya kita kalau taat protokol biasanya nggak ada angin keluar gitu loh. Karena anak kos nggak kebagian jatah tadi ya. Ya iyalah, jadi gini. Jadi gini, jujur ya, aku pribadi ya, nggak pernah ya makan sih, ya paling timun apa. Aku soalnya gini karena aku makan kan Mbak mungkin tahu aku makan cuma sekali sehari. Iya. Jadi aku lebih pentingkan nutrisi yang bisa diserap di usus halus daripada di usus besar. Iya. Semua makanan yang nantinya dipecah di usus halus maupun di usus besar kan ujung-ujungnya perlu lewat lambung dulu dong. Ya. Jadi kalau aku hanya makan sekali sehari, berapapun volume lambungnya aku isi, itu kan menyumbangkan satiety, rasa kenyang, betul dong? Ya. Kira-kira kalau aku mau efisien, aku lebih banyak mengisi makanan yang diserap langsung oleh tubuhku di usus halus, apa nunggu dibantu anak kos di usus besar? Ya usus halus dong. Udah, itulah yang aku makan lebih dominan. Percaya nggak? Terus Mas, kalau nggak banyak yang dipakai anak kos, berarti Mas BAB-nya berapa minggu sekali? Setiap hari aku BAB. Loh, yang dimakan bukannya diserap sempurna di usus halus? Sempurna. Dah, ikan telur ayam bukannya cuma protein dan lemak? Oh gitu ya. Oke. Coba belajar nutrition fact. Dari 100 gram ikan, 100 gram ikan loh, kenapa proteinnya paling tinggi cuma 30% atau 30 gram?
Kenapa lemaknya paling tinggi? Misalnya ikan apa lah gitu ya, anggap aja itu lemaknya bisa macam-macam ya, di kulitnya di mana. Itu bisa anggap aja sampai sekitar 20% atau 30% juga lah, 60%. 70% ya. Nah, kira-kira 100 gram ikan itu isinya protein dan lemak semua, pasti. Enggak. Pas, hitungannya pas gitu. 30 protein, 70 gram lemak. Jadi berat ikan 100 gram. Gitu. Jadi kalau saya makan itu keserap semua. Nggak ada yang lewat daerah anak kos. Coba baca lagi notice. Jadi kalau aku makan ikan 100 gram, aku pasti ada sisa nggak nanti buat dibuang? Pasti. Kalau aku makan 100 gram sawi, ya lihat aja proteinnya berapa, lihat aja lemaknya berapa, kira-kira aja. Sisanya seberapa? Kira-kira hampir 100% diambil anak kos nggak? Anak kos yang banyak dapat. Kira-kira udah pasti itu jadi feses, udah pasti. Logikanya masuk 99,99% keluar di toilet, itu pasti. Karena yang dimakan yang tidak bisa diserap banyak di usus halus. Nah, kalau yang aku makan bisa lebih banyak diserap di usus halus, artinya aku nggak bisa BAB gitu. Dan sisanya ya dari 100 gram ikan itu 25 gram proteinnya keserap, 30 gram lemak keserap, sisanya magically disappear gitu. Loh, kualat mana ya? Itulah kenapa walaupun aku nggak banyak mengisi lambungku karena cuma sekali makan aku makan efisien dengan unsur yang tidak diserap itu lebih sedikit, kok bisa tetap beat? Ya bisa, ada sisa. Masa suruh mondok terus di usus besar? Jadi racun lah lama. Jadi kalau saya pasti diabetes berapa minggu sekali, setiap hari, nggak usah minggu. Kalau kamu makan ikan telur ayam, kamu BAB-nya seminggu sekali terus kamu anggap wajar, itu yang salah. Oh, saya BAB seminggu sekali mas, wajar kan saya nggak pernah makan sayur. Kata siapa? Itu malah bagus. Kalau kamu BAB lebih dari 3 hari nggak BAB, itu udah ada masalah kamu. Tapi kan saya nggak makan sayur, tetap harus keluar. Nggak ada prosesnya, bukan nggak ada. Jadi jangan punya ide sendiri ya, jangan punya ilmu ketinggian sendiri ya. Maunya apa mau saya tambah agar biar bisa BAB. Biar kedorong. Kalau ayamnya juga belum dikeluarin, mau tambah agar biar bisa jadi PNS baru. Ya boleh aja, tapi pastiin keluar ya. Boleh tambah agar kan nambah jumlah feses. Boleh. Nah, mungkin bisa bantu di dalam, boleh. Tapi pastikan keluar. Jangan sampai udah makan agar tetap seminggu sekali keluar ya. Aduh itu kayak apa di dalam antriannya. Gitu. Oke ya, paham ya, ilmu ya. Kadang-kadang aku suka dengar kepolosan pertanyaan yang ikan telur ayam mana bisa BAB, prestasi dari mana? Hah? Dari mana? Kan lucu gitu loh. Tadi 100 gram ikan, 100 gram ayam semuanya itu serap gitu kan. Kasihan sama anak kos, Mas. Kebagian jatah. Gitu ya aku maksud. Jadi kalau kembali ke anak kos atau bakteri di usus kita, mikrobiota, fungsi dasarnya secara biologi di seluruh bumi ya, kalau ada ikan apa nempel di ikan paus, harus menguntungkan ikan paus. Numpang kan? Nah, apapun yang hidup bersama-sama, 2 jenis spesies yang hidup bersama-sama di bumi ini, itu harus melakukan yang namanya simbiosis mutualisme. Pernah dengar? Simbiosis mutualisme. Lu boleh hidup sama gue, boleh numpang di kamar gue, tapi lu jangan ngerugi gue. Jangan tiba-tiba gue perasaan cuman ada 2 kamar isi kamar kos, tiba-tiba dia overgrow lagi. Tiba-tiba dia malah
malah ngancem-ngancem satpam gue lagi, imun gue dibikin overreaktif lagi. Itu baru sudah tidak simbiosis mutualisme lagi. Itu yang malah akhirnya menyebabkan penyakit. Ya kan? Iya. Ya. Itu dia makanya. Tuh, kalau yang menyebabkan penyakit itu gara-gara apa ya Mas biasanya ya? Kalau yang berkembang cepat itu tanpa aturan, kira-kira karena kita ngapain ya? Mudahnya gampang gini. Contoh bakteri fermentasi paling gampang ialah contoh vermipan yang buat bikin roti. Kalau mau bikin dia cepat berkembang tanpa aturan, overgrowth gimana caranya? Kasih apa? Lemak, protein, atau gula. Lihat mana yang cepat membuat dia overgrow. Gula. Iya. Selesai. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Jadi orang-orang punya masalah yang punya masalah di pencernaan yang bilangnya katanya udah nggak mutualisme, yang bakteri overgrowth jadi irritable bowel syndrome dan sebagainya, itu kira-kira orang-orang yang nggak makan karbo atau orang-orang makan karbo? Orang-orang yang banyak makan gula, banyak makan karbo. Mau diapain anak kosnya? Mau ditransplant pakai anak kos baru? Transplant. Nah, kan ada sekarang transplant anak kos baru. Awalnya kasihan, dan terus jadi dilema. Iya, nggak usah pusing, nggak usah betul-betul sampai transplant anak kos baru. Bikin makanan kita tidak mengandung apa yang mendukung untuk overgrowth anak kos. Yes. Gitu-gitu aja. Nah, selesai. Usahakan yang kita makan optimal di dosis halus. Walaupun kita tidak bisa optimal. Tapi kalau kita simpatetik ketinggian, udah jelas. Masukin ikan 100 gram, tadinya 50% bisa keserap. Kalau simpatetiknya tinggi, kira-kira 100 gram ikan ini bisa keserap semua apa malah banyak sisanya? Keserap. Banyak sisa. Banyak yang nggak keserap. Kenapa? Karena begitu simpatetik tinggi, enzim-enzim pencernaan kita ini buat motongnya kira-kira bagus nggak keluarnya? Enggak. Akhirnya kalau nggak kepotong kan dibablasin ke anak kos justru satu. Iya. Ya kan? Lemak-lemaknya juga. Kalau kita simpatetiknya tinggi, emang asam pedunya bisa keluar, bisa emulsikan lemak. Enggak bisa. Enggak. Turun Bablas drastis. ke gang anak kos. Selesai. Jadi untuk makan kita butuh sistem saraf parasimpatetik yang bagus nggak? Relaksasi yang bagus nggak? Yes. Ya. Makanya makan itu di kondisi relax, jangan stres, eating. Relax kan enak, tidur. Jadi yang mengizinkan pencernaan kita bekerja dengan baik ialah sistem saraf parasimpatetik atau relax. Yang mencegah usus kita dan sistem pencernaan kita bisa menyerap makanan dengan baik itu simpatetik, stres. Makanya kalau orang lagi dikejar macan nggak bisa lari sambil makan roti. Wah, gue kejar macan. Wah, makan dulu ya, ntar ya, biar ada tenaga. Nggak bisa, nggak kepikiran, nggak ketelen. Kenapa? Stresnya dia untuk lari dan ketakutannya dia membuat sistem pencernaannya shutdown, tidak bisa menerima apa-apa. Coba aja lagi ketakutan lagi lari kayak gitu, masukin makanan, keluar lagi yang ada. Betul nggak? Betul. Jangan dikejar macan, Mas. Anaknya rewel. Dikejar tagihan utang kita bayar lagi utang makan pizza 2 nggak kepikiran, nggak ketelan tuh pizza. Ya kan? Iya, nggak bisa. Makan santai, udah relax, makan di meja. Kerjaanku udah beres semua, tinggal makan. Enak, kenyang, tidur. Aduh, nikmatnya. Itu yang dibutuhkan untuk makan, relax. Habis makan, tambah relax lagi, jadi lemes. Gak kuat lari, seperti waktu belum makan. Gak apa-apa gak kuat lari, tapi kan bisa tidur setelahnya. Nah, memang urutannya relax, makan, tidur. Urutannya memang gitu kan. Fasting, moving, relaxing. Feeding, sleeping. Besok mulai lagi fasting lagi.
Iya dong. Iya kan? Iya dong. Itulah kenapa 5 pilar, jangan disepelekan. Jangan bingung kenapa kok saya nggak bisa makan mual mulu bawaannya. Saya nggak stres, Mas. Tubuhmu yang stres. Tubuhnya yang ngasih tahu. Saya nggak ada, saya pikirkan tapi saya nggak bisa makan. Tubuhmu yang stres. Kalau saya ada pikiran, tambah stres. Tambah nggak bisa makan. Jadi turunkan dulu sistem sarafnya. Jadi ternyata kompleksitasnya tinggi ya Mbak, fisiologi. Tadi aku udah ngebahas dari makanan, udah ngebahas dari enzim-enzim yang dibutuhkan, jalur-jalur makanan masuk, sampai ke sistem efisiensi pakai anak kos. Sekarang ditambah lagi ilmu kita sistem saraf yang kontrol pencernaan. Kompleks nggak fisiologi ternyata? Banget kan? Tapi jadi ngerti banyak nggak cuma sekedar tahu makanan sehat A, B, C, D, E harus dimakan nggak sekarang berarti? Ya, jadi paham gitu loh. Kenapa alasan kita nggak makan karbohidrat? Kenapa yang dimakan itu protein sekian, lemaknya lebih tinggi? Iya. Itu baru dari sisi makanan. Nanti ajak juga. Jadi kalau mereka udah mau menerima pola makan sehatnya, jangan lupakan pola hidup sehatnya yang lebih penting. Pola makan yang sudah diterima ini sebagai bagian ikhtiar sehat diletakkan di posisi harmonisasi pola hidup. Kan cuma salah satu dari 5 pilar diharmoniskan. Karena sudah jelas kita tidak bisa sehat dengan tidak makan karbo, udah pasti saya sehat. Enggak. Masa sih Mas? Bukannya orang keto itu udah pasti sehat? Enggak. Aku udah bilang, enggak bakal sehat kalau cuma ngandelin ketonya doang. Aku yang jamin. Pola hidupnya harus bagus. Itu dia, ikhtiar sehat sebenarnya. Jadi nggak ada suatu kehebatan dari tidak makan karbo. Bukan lemak dan protein yang membuat kamu bebas dari hipertensi. Bukan lemak dan protein yang membuat kamu bebas dari diabetes. Pola hidup sehat yang membuat kamu bebas dari ketergantungan obat. Jadi kamu makan lemak dan protein kebanyakan tidak membuat kamu sembuh dari diabetes. Karena takutnya kalau yang menyembuhkan saya ialah lemak dan protein. Jadi semakin banyak saya makan lemak dan protein, saya semakin sehat. Konsepnya kembali mundur nanti kayak yang buah dengan vitamin A sampai Z. Jangan sampai kembali ke paham lama lagi. Ini sehat, makin banyak makin sehat. Beli 2 kilo, makan semua. Jangan gitu. Bagian dari usaha sehat. Memenuhi kebutuhan nutrisi esensial, tapi makin banyak tidak makin baik. Gitu. Jadi betul. Yang membuat baiknya ialah harmonisasi kejadiannya selama 24 jam. Itu rahasia terbesarnya. Pas kan selesai jam 3 jelasinnya tepat waktu, nggak masuk ya. Tepat selesai waktu juga jelasinnya. Soalnya Mas Budi ada acara. Keren. Bisa aja Mas Tio. Halo Mbak Yulia. Halo? Iya. Oke, sinyalnya kayaknya agak freeze. Iya. Tadi sempat ada. Mbak Yulia masih ada pertanyaan mungkin? Sebenarnya masih banyak banget, cuman berhubung waktunya terbatas. Lanjut di Medcon 2, Mbak. Nanya-nanya di Medcon 2. Nanti aku bantu jawab di Medcon 2, ada Mas Budi juga. Kalau Pak biar ilmunya rame-rame. Kan sana juga banyak. Ini berasa waktu dijelasin lagi 2 jam TFH kayak mata kuliah 1 semester ya Pak ya? Iya. Mata kuliah malah nggak dijelasin yang kayak gini Mas. Aduh. Oke, Mbak Yulia boleh kasih closing statement untuk teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin juga sempat melihat rekaman video ini, testimoni dari Mbak Yulia. Silakan Mbak. Oke, yang jelas KF ini adalah salah satu wasilah atau cara untuk bisa hidup sehat kalau saya pribadi, dan tentu saja tidak berarti bahwa kita KF pasti sehat seperti kata Mas Tio tadi. Itu merupakan salah satu poin dari 5 pilar yang harus diharmonisasikan. Saya pikir seperti itu Mas. Jadi KF bukan segala-galanya, tapi dia merupakan salah satu cara untuk kita bisa hidup lebih sehat dengan memperhatikan 5 pilar tadi.
Saya kira itu, Mas. Betul. Keren. seneng kalau apa banyak yang nakes-nakes selain Mbak Yulia juga beberapa kita sudah 121 nakes Mas episode. Udah Wah, luar biasa. Warrior juga sudah 46. 121 episode Teva Nakes, belum semua Teva kita, cuma yang Nakes saja, Mas. Baru nakes 121. Warrior kurang lebih Itu udah artinya 46 insya Allah 47. kita kalau bisa menjelaskan fisiologi, kita bisa jalan fisiologinya KF dan bagaimana, walaupun katanya 15 itu simple, tapi kita bisa explain secara fisiologinya, insya Allah makin banyak dunia kesehatan yang mau terbuka ya. Maksudnya nakes yang memang berpendidikan, ilmu kesehatannya ada, karena bisa kita bisa menjelaskannya secara bahasa medis juga atau bahasa sains juga, akhirnya lebih acceptable. Jadi nggak sekedar cuman ini berapa sehat, udah jalanin pas sehat. Why-nya, insya Allah kita bisa bantu jelaskan. Ya, kita pun sekarang dengan nakes kan juga simbiosis mutualisme, Mas. Nakes sekarang udah lebih menginspirasi. Iya, kadang-kadang kita juga butuh para nakes, termasuk juga ya ini. Tapi nakes itu bukan anak kos loh ya. Enggak. Jangan dianalogikan. Mereka saya bantu menginspirasi dan justru malah lewat para nakes ini yang telah menerima KF ini justru malah arusnya lebih besar, trust-nya lebih tinggi. Karena banyak dokter-dokter dan mudah-mudahan banyak ahli gizi menyusul untuk mulai membuka diri terhadap KF. Ya memang aku akuin lebih banyak dokter dibanding ahli gizi, tapi ya mudah-mudahan dengan video TF hari ini ahli gizi lain mulai terbuka melihat KF dari sisi pandang lain, nggak sekedar loh itu kan diet buat anak berkebutuhan khusus yang epilepsi toh. Kita yang nggak epilepsi ya ngapain? Mudah-mudahan nggak berhenti intinya di situ. Kita mau masukkan kelas dulu mendengarkan, oh ternyata ini pola hidup. Ternyata dengan ikhtiar ini insya Allah bisa sebagai salah satu jalan untuk bisa lebih sehat. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan ke depannya. Nggak berhenti dengan gelas yang penuh. Yes. Jadi mau membuka diri seperti contohnya Mbak Yulia. Oke, thank you Mas Tio, Mbak Yulia ya. Moga-moga kita bisa lebih sering ketemu lagi, diskusi lebih intensif di grup Medcon ya. Total sudah ada 4 grup Medcon. Masih bisa teman-teman yang rekaman ini jangan berhenti mengupgrade ya, jangan pernah berhenti mengupgrade lebih teman-teman sendiri. Mbak Yulia, seorang Yulia Astuti, dulu belajar tentang ahli gizi, tentang gizi basic, tapi beliau juga memperdalam lagi, membuka diri lagi, dan ternyata mendapatkan manfaatnya. Simak untuk minggu depan, hari Rabu dan Sabtu, pastinya akan ada narasumber lainnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Dadah.